Oke, mungkin teman-teman udah bisa melihat semua PowerPoint-nya. Kalau teman-teman yang masih belum bisa lihat PowerPoint-nya, mungkin boleh raise hand atau Q&A biar nanti tim dari Coinworks bisa membantu. Kita sebentar lagi akan mulai untuk webinar di mana kita akan membahas lebih dalam gimana caranya untuk bisa bermain di peer-to-peer lending. Nah, kita akan mulai dalam waktu sebentar lagi ya. Oke, nanti di masing-masing sesi kita akan berikan waktu untuk bertanya. Jadi teman-teman kalau mau ada pertanyaan, silahkan raise hand, biar nanti dari tim Coinworks juga bisa membantu untuk menjawab pertanyaannya. Oke, kita bisa mulai webinar hari ini. Jadi hari ini kita fokus untuk bisa belajar gimana caranya kita bisa bermain atau melakukan investment kita di peer-to-peer lending dengan cara yang lebih detail. Kita akan belajar bagaimana caranya mengenal peer-to-peer lending itu apa, keuntungannya apa, dan apa saja yang bisa kalian pakai sebagai force atau sebagai utamanya, ilmu utama buat kalian. So, sebelum kita mulai, perkenalkan, nama saya Jonathan Bryan, selaku CMO dari Coinworks. Oke. Hari ini judul kita akan belajar lebih fokus terhadap investing di P2P lending sebagai salah satu aset kelas. Aset kelas itu kita melihat investment kita yang harus kita diversify, P2P lending menjadi salah satu aset kelas yang kita bisa pakai yang baru masuk di Indonesia. Indonesia baru masuk P2P lending itu sekitar tahun 2016. Oke, kita sedikit tentang Coinworks. Coinworks merupakan salah satu super financial app di Indonesia yang pertama, dan kita sudah terdaftar dan terlisensi di OJK. Coinworks sendiri pun kita sudah sampai saat ini sudah memiliki lebih dari 400.000 users. Year on year kita grow-nya cukup cepat sekali. Mungkin teman-teman juga sudah tahu kenapa selama 3 tahun terakhir fintech merupakan salah satu industri yang lagi ramai banget, dan banyak orang yang memang selalu berbondong-bondong untuk lihat dan fintech menjadi masa depannya di finance industry. Even beberapa industri-industri perbankan pun mulai melirik bagaimana kinerja dari fintech. Nah, kita grow-nya minimal biasanya 3-10 kali lipat in a year. Lalu secara NPL kita mulai dari 2016, kita bisa mempertahankan NPL Coinworks itu kira-kira terakhir di bawah 1 sebelum keadaan COVID-19. Namun dengan adanya sedikit impact dari COVID-19, kita masih bisa mempertahankan NPL masih di sekitar 1%. Total kita sudah untuk mengakses Coinworks, teman-teman bisa download aplikasi Coinworks di Play Store atau di App Store. Total sudah sekitar 500.000 downloaders. Nah, di sisi peminjam pun kita juga selalu melakukan cek bahwa apakah bisnis tersebut meningkat setelah diberikan pinjaman. Rata-rata bisnis itu meningkat 50% dari mereka punya sales, karena kita tahu dengan adanya stok dan dana yang lebih, mereka bisa kembangin bisnisnya. Sedikit milestone atau cerita tentang Coinworks, kita sudah starting dari 2015 bulan Oktober, di mana kita berdirikan company, kita mulai rekrut orang dan bangun sistemnya kita. Dan kita merupakan peer-to-peer lending pertama dulu yang terdaftar di OJK, waktu itu di April 2017. Lalu kita menyelesaikan beberapa kita punya pendanaan, yaitu series A pertama kita selesaikan di 2018, dan 2019 merupakan tahun yang luar biasa buat kita. Banyak sekali milestone yang kita rasain di 2019, di mana kita menutup pendanaan kita di series A+, B, dan B2. Dengan sampai saat ini kita punya investor, yaitu salah satunya adalah Mandiri Capital, EV atau East Venture Growth, Saison Capital dari Jepang, Quona Capital dari India, ada Convergence, serta juga ada Gunung Sewu. Nah, di tahun 2020, seperti yang teman-teman juga mulai tahu, bahwa Coinworks telah berevolusi menjadi super financial app, di mana dalam satu aplikasi teman-teman bisa melakukan berbagai macam kegiatan finansial, mulai dari investing sehingga lending. Nah, investing ini pun tidak hanya di single produk di peer-to-peer lending, tapi juga ada beberapa produk finansial lain yang kalian bisa masuk di Coinworks. Nah, saat ini kita akan lebih fokus untuk bahas bagaimana
peer-to-peer lending itu sendiri, atau kita sebut produknya adalah koin P2P, untuk bermain di koin P2P dan lebih detail mengenal si koin P2P tersebut. CoinWorks membagi menjadi beberapa silabus. Hari ini kita akan fokus ke konten yang beginner, di mana introduction kepada P2P lending. Untuk teman-teman yang ingin join ke silabus yang lain di moderate dan advance, nanti bisa menghubungi tim CoinWorks supaya diberi informasi tentang jadwalnya. Ya, kita berharap teman-teman bisa belajar dan supaya lebih tahu cara bermain di P2P lending, karena ada step-stepnya yang benar, dan kita akan membantu teman-teman untuk bisa sukses di bermain di peer-to-peer lending. Oke, kita langsung mulai aja ya. Jadi kontennya adalah kita introduction pertama untuk P2P lending. Kita akan mengulas lebih detail apa sih bedanya, apa yang menjadikan CoinWorks atau sebagai produk kita, si koin P2P ini menjadi suatu aset kelas yang baik untuk kalian bisa coba, selain dengan aset kelas yang umum ya, yang sudah ada di luar, biasanya ada deposito, reksadana, saham, atau emas, atau macam-macam investment tuh ada banyak sekali, ada properti juga. Oke, kita masuk dulu ke introduction di P2P lending sendiri pun. Ini yang hari ini kita akan belajar. Jadi ada 4 section, kenapa itu P2P lending, lalu secara resikonya seperti apa, bagaimana kita bisa memitigasi resiko tersebut, dan bagaimana kita bisa mendapatkan atau mengkontrol yield dari atau hasil yang kita bisa dapatkan di peer-to-peer lending platform. Kita memberikan ilmu atau kita memberikan silabus ini, kalian bisa terapkan di semua peer-to-peer lending di Indonesia, atau dimanapun, mau di luar negeri atau di dalam negeri. Karena kita belajar semua tentang peer-to-peer lending dari seluruh dunia. Kita pertama belajar dari Amerika, salah satu rekan kita di sana seperti Lending Club, RedSetter, sampai kepada peer-to-peer lending ada di Cina dan ada di India seperti Lufax. Nah, sehingga kalian bisa pakai semua ilmu ini menjadi salah satu ilmu dasar pada saat menggunakan aplikasi atau alternatif aset seperti peer-to-peer lending. Kenapa sih kita harus memilih peer-to-peer lending? Mungkin untuk bisa menjawab ini, saya jelasin dulu ya. Sebenarnya yang ada beberapa perbedaan yang common atau produk-produk yang paling mirip. Nah, biasanya yang dibedakan adalah kalau bank tuh seperti apa, kalau di peer-to-peer lending itu seperti apa sih? Kita coba bahas dulu ya. Mungkin kalau teman-teman udah familiar dengan bank, di bank itu biasanya kira-kira seperti ini, di mana si investor melakukan investing atau melakukan saving kepada bank, bisa dalam bentuk deposito, bisa dalam bentuk tabungan. Nah, itu jumlah pokoknya atau jumlah uangnya itu dimasukkan ke dalam bank. Jadi sebagai investor hanya berhubungan dengan si bank. Lalu bank itu mempunyai suatu badan di mana disebutnya treasury atau pengelolaan uang atau fund manager. Dia akan mengkontrol semuanya untuk diberikan kepada si nasabah-nasabahnya atau produk-produk pinjamannya. Di mana produk pinjamannya itu akan menghasilkan bunga, karena setelah diberikan pinjaman, si peminjam akan membayar bunga. Lalu bunga itu semuanya akan dimasukkan ke dalam si bank tersebut. Lalu apa sih yang didapatkan oleh si investor? Yang investor akan dapatkan adalah sebuah fixed return yang dijanjikan oleh bank dari awal. Misalkan kita bilang deposito 1 bulan 5%, ya berarti si investor akan dapatnya 5% di akhir tenornya. Nah, yang bank dapatkan itu merupakan interest margin atau perbedaan bunga yang dihasilkan. Itu yang menjadi komisinya si bank. Coba kalau kita lihat lagi, gimana sih kalau peer-to-peer lending model sebenarnya mirip nggak sih? Kita tuh paling mirip sekali dengan perbankan sebenarnya. Hanya ada sedikit perbedaan. Bedanya adalah di awal investor itu tetap memberikan pendanaan melalui CoinWorks, hanya melalui platform. Namun investor tetap dapat bisa memilih sendiri peminjamnya. Nanti kita akan belajar lebih detail lagi di sisi itu. Lalu CoinWorks setelah mengumpulkan pokok pinjaman tersebut dari investor, itu akan ditransfer atau akan disalurkan kepada si peminjam. Lalu peminjam itu sama, dia akan membayar pokok dan bunganya, dan yang dipotong oleh CoinWorks adalah hanya berupa fee. Fee itu yang dipotong CoinWorks, nanti kita akan belajar, berupa kira-kira sekitar 1% dari pengembalian yang diberikan oleh si peminjam.
Nah, apa yang sih yang menjadikan perbedaan terbesarnya pada saat kita melihat dua skema ini? Yang pertama adalah kalau dengan modelnya bank, bank itu bentuknya fixed yield atau fixed rate, di mana tidak ada resikonya, hanya biasanya tentang company-nya bahwa apabila perusahaan atau banknya tersebut collapse. Tapi juga ada LPS biasanya yang menjamin di sana. Nah, kalau melihat itu juga karena disebutnya tidak ada minim resiko, karena bank itu melakukan manage fund atau dia yang mengelola atau punya pengelolaan dana di dalam fungsi bank tersebut. Dan kalian sebagai investor itu langsung direct ke bank dan bank yang akan melakukan pengelolaannya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di peer-to-peer lending model, apa sih bedanya? Yang pertama adalah peer-to-peer lending model karena kalian memilih sendiri borrowernya, secara tidak langsung kalian itu berubah menjadi bank yang berubah menjadi bank kalian sendiri. Kalian memilih peminjamnya, siapa yang dia mau dipinjamkan, apakah dia yang high risk atau low risk itu tergantung dari kalian. Tapi memang dengan keadaan seperti itu akan ada tambahan resiko-resiko yang terjadi di peer-to-peer lending, sehingga kalian bisa mendapatkan resiko yang lebih tinggi dan juga gain yang lebih tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita tidak mengambil interest margin, sehingga apa yang didapatkan oleh investor itu bisa lebih besar. Contohnya, kalau kita lihat pinjaman, misalkan pinjaman kartu kredit ya, kartu kredit itu bunganya kira-kira kalau dia perpanjangan kartu kredit itu bisa sekitar 3% per bulan. Kalau kita kali 1 tahun, 3% sebulan itu bisa 36% per tahun. Bayangin kalau teman-teman investor, tanpa adanya interest margin, sebenarnya bisa dapat mungkin 20-25% dari si nasabah kalau dia bentuknya kartu kredit. Jadi itu sebenarnya nominal yang didapatkan bisa besar sekali. Namun ada resiko juga kalau misalkan si tadi peminjam kartu kredit tersebut tidak bayar, ya kalian juga akan kena. Jadi kira-kira mungkin dapatnya bisa sampai 20-25% kalau bentuknya kartu kredit yang 3 bulan 1%. Nah, jadi di CoinWorks kita tidak hanya menguntungkan sisi investor, tapi juga mencoba membalance kepada sisi borrower. Sehingga di CoinWorks, si peminjam bisa mendapatkan bunga yang lebih rendah, dan si investor bisa mendapatkan bunga yang lebih tinggi daripada model yang ditawarkan oleh perbankan. Itulah yang kita sediakan di Coin P2P. Dan teman-teman langsung direct ke borrower-nya, sehingga teman-teman bisa melihat siapa sih peminjamnya, dia berbisnis apa, semua detailnya diberikan di aplikasi CoinWorks. Nanti kita akan lihat juga gimana kalian bisa melihat detailnya. Oke, pada dasarnya bagaimana sih si peer-to-peer lending itu bekerja secara detail di dalamnya. Jadi pertama itu ada si peminjam yang melakukan pendaftaran terhadap aplikasi CoinWorks, lalu ABCDE ini merupakan grading yang disiapkan oleh CoinWorks. Grading ini sudah ditentukan tujuannya buat apa. Jadi setiap kali kita melakukan penilaian atau scoring, itu akan memudahkan teman-teman investor dalam melihat tingkat resikonya. Lalu si dari grading ABCD ini, teman-teman investor itu hanya perlu menganalisa ulang kira-kira grade apa yang sesuai dengan saya mau. Misalkan borrower A, dia mendapatkan grade A, lalu ada borrower nomor 2 mendapatkan grade A juga, tapi mungkin bisnisnya berbeda, bisa bisnis satu fashion, satu lagi bisa electronics. Nah, investor pun bisa memilih bisnis mana yang mereka sukai, di mana bisnis yang mereka lihat bisa berkembang. Karena semua itu kita juga percaya bahwa investor pasti punya preference atau pilihan-pilihan tersendiri. Dan kalau di peer-to-peer lending, teman-teman investor itu tidak perlu memberikan pinjaman terhadap satu peminjam secara full. Namun investor itu bisa bentuknya crowdfunding atau pengumpulan dana dalam satu tujuan. Tujuannya adalah untuk memberikan si borrower tersebut. Nah, pemberian dana itu bisa dimulai dari 100.000. Jadi contohnya, misalkan borrower itu meminjam CoinWorks sejumlah 50 juta. Nah, ada investor yang masuk 100.000, ada investor yang masuk 5 juta, ada yang masuk 10 juta. Nah, itu tergantung dari masing-masing investor ingin masuk berapa besar ke peminjam tersebut. Semakin lengkap data atau semakin menarik pinjaman tersebut, biasanya akan semakin cepat habis di marketplace-nya CoinWorks. Lalu,
Ya, setelah sudah menganalisa dari investor mau memberikan dana kemana, investor akan melanjutkan ke proses funding, di mana funding ini prosesnya adalah hanya menentukan dan membeli. Proses membelinya itu sama persis dengan membeli barang di e-commerce, jadi hanya masukkan cart, lalu tinggal check out saja pada saat uangnya sudah tersedia di dalam aplikasi Coinworks. Nah, setelah terkumpul, dana itu dicairkan kepada si peminjam, sehingga akhirnya peminjam itu bisa menggunakan dan mengembalikan sesuai dengan masa pinjamannya. Nah, jadi kalau kita summarize ya, di depan ada dari segi borrower, dia melakukan pendaftaran dan diberikan scoring. Lalu Coinworks sebagai platform tujuannya adalah untuk originate loans atau mencari peminjam dan menyediakan teknologi untuk credit scoring-nya, di mana itu akhirnya mengeluarkan grading A, B, C, D, E. Lalu investor fokusnya terhadap untuk memilih peminjam-peminjam yang diinginkan dengan biaya yang lebih rendah, dan ada grading system untuk memudahkan. Grading system ini nanti akan kita banyak pakai juga untuk dana proteksi dan untuk menentukan auto purchase. Nanti kita akan belajar lagi di belakang. Lalu setelah semua proses ini selesai, borrower itu tetap bisa melihat seberapa banyak sih uang yang sudah dikumpulkan oleh si pendana atau si investor. Si peminjam itu biasanya hanya punya waktu 8 hari di dalam marketplace-nya Coinworks untuk mengumpulkan seluruh dananya. Dan bisa ada terjadi di mana pengumpulan dana itu gagal atau selama 8 hari tidak melebihi 80% dari yang diinginkan. Itu kita sebut sebagai pendanaannya gagal, dan uangnya akan dikembalikan secara full tanpa ada potongan kepada si investor. Kira-kira itulah secara keseluruhan bagaimana si peer-to-peer lending di belakangnya bekerja. Lalu kita akan belajar juga sebenarnya si credit scoring ini apa sih yang dilakukan sehingga Coinworks bisa memberikan credit scoring akhirnya bentuknya A, B, C, D, E, itu dari mana sih sebenarnya? Oke, ini seperti tadi ya, di mana si peminjam melakukan pendaftaran dan akhirnya scoring. Nah, proses di underwriting proses sendiri itu apa aja sih yang kita lihat? Yang pertama adalah Coinworks, walaupun kita berupa fintech, kami itu juga tetap menggunakan teori yang sama dengan apa yang dilakukan oleh perbankan, merupakan scoring berdasarkan 5C, yaitu character, capacity, capital, condition of economic, dan collateral. Namun, di Coinworks, semua pinjamannya tanpa agunan atau non-collateralized. Jadi, kolateralnya dicoret. Jadi kita hanya berfokus terhadap 4 C, yaitu karakter, capacity, capital, dan condition of economic. Nah, di mana semua data-data yang Coinworks dapatkan itu berupa digital footprint. Maka dari itu, setiap peminjam yang melakukan pinjaman di Coinworks itu fokusnya adalah mereka yang pinjamannya berupa pinjaman produktif atau bisnis produktif. Nah, dari mana sih Coinworks bisa mendapatkan digital footprint tersebut? Coinworks itu merupakan peer-to-peer lending pertama waktu itu di 2016 awal, kita bekerja sama dengan e-commerce untuk launch program kita, yaitu untuk merchant financing atau memberikan bantuan kepada e-commerce atau penjual-penjual online tersebut. Sekarang Coinworks sudah merambah ke berbagai banyak bisnis seperti bisnis F&B, ada pinjaman untuk pendidikan, ada untuk logistik, dan yang lain-lain. Dengan partner kita sudah sebanyak sekali. Nah, apa yang Coinworks dapatkan pada saat bekerja sama atau terintegrasi dengan partnernya? Coinworks mendapatkan yang pertama yang sudah pasti adalah data transaksi. Merupakan contohnya misalkan saya penjual batik di Tokopedia, lalu saya mengajukan pinjaman di Coinworks. Nah, Tokopedia, pada saat saya mengajukan pinjaman di Coinworks, Tokopedia itu akan memberikan data-data penjualan dari toko batik saya untuk dilakukan assessment ke sistemnya Coinworks. Nah, dengan seperti itu, tujuannya apa? Karena di Coinworks itu, karena bentuknya digital footprint, data itu susah sekali atau hampir tidak bisa di fraud atau dibohongi. Karena itu merupakan data transaksi real, biasanya kita dapat sampai 1 tahun penjualan terakhir. Nah, itu sebuah data yang real, yang tidak bisa dimain-mainkan sebenarnya. Nah, kenapa kita berpikir seperti itu? Karena kalau di perbankan, tingkat gagal bayar atau tingkat default terbesar itu terjadi gara-gara adanya fraud atau kecurangan.
bahwa dokumennya dipalsukan, kantornya pada saat datang bagus, pas di survei berikutnya kosong, atau ada disebut namanya window shopping, hanya tukar-tukar dari uang dari rekening, padahal tidak ada sales benerannya, hanya untuk menipu bank. Itu merupakan salah satu fraud yang kita sudah bisa hilangkan dengan adanya partnership tersebut. Nah, dengan partnership tersebut, ada banyak data yang kita bisa ambil dari review, kategori, rating, itu menunjukkan dari karakter, dari kita juga meminta borrower untuk menghubungkan akun sosial media mereka, seperti Instagram atau Facebook. Nah, di situ kita bisa melihat karakter mereka, kapasitas mereka sebagai bisnismen, apakah bisnis itu bisa maju ke depan atau tidak. Dan sebagai capital, apakah si bisnis itu mampu melakukan pembayarannya atau tidak. Dan kita melihat secara makroekonomi, apakah ada impact terhadap bisnis tersebut. Nah, makroekonomi biasanya sangat terpengaruh kalau ada keadaan-keadaan yang mengganggu Indonesia secara umum ya. Nah, contohnya nih di saat corona seperti ini, condition of economic itu sangat berpengaruh. Contohnya bisnis-bisnis yang bidang travel misalkan, itu sangat sulit sekali untuk diberikan pinjaman di keadaan seperti ini, karena memang secara historical transaksinya mungkin dalam waktu 2-3 bulan terakhir udah sangat menurun sekali atau mungkin bisa nol. Nah, itulah yang disebut sebagai condition of economic. Lalu semua proses itu sudah diotomasikan oleh Coinworks, sehingga kita menghasilkan satu halaman yang disebut namanya fact sheet. Nah, fact sheet ini merupakan satu dokumen yang teman-teman bisa lihat apa sih hasil dari Coinworks punya credit scoring, apa sih yang dinilai oleh Coinworks, kenapa dia bisa dapat grade A, kenapa dia bisa dapat grade B, dan seterusnya. Apa yang bisa kita lihat, ada beberapa hal yang mungkin teman-teman nanti biasa bisa melakukan pengecekan, bahwa ada di kanan atas itu mengenai keuangannya mereka, dan di kiri bawah itu mengenai si peminjamnya. Siapa sih? Apabila peminjam itu dari partner kita di Tokopedia, biasanya akan ada nama dari merchant-nya. Teman-teman bisa search aja di Tokopedia, benar nggak sih merchant itu berjualan, bagaimana penjualannya, apakah itu respon dari penjualnya baik, kalau misalkan ada chat atau ratingnya seperti apa, semua itu Coinworks buka secara transparan. Kalau teman-teman ingat tadi, kan kita bilang di awal bahwa peer-to-peer lending model itu adalah teman-teman yang jadi banknya sendiri, teman-teman yang mengatur keuangannya, mau berikan pinjaman ke siapa. Sehingga data-data inilah yang Coinworks berikan kepada teman-teman untuk tahu siapa sih yang diberikan pinjaman. Nah, ini akan memudahkan kalian nih, udah nggak perlu cari-cari pinjaman lagi, semuanya udah diberikan oleh sisi Coinworks. Dan kalian pun nggak harus memberikan pinjaman ke semua peminjam di Coinworks, nggak harus kok, kalian bisa memilih. Jadi kalau emang ada pinjaman yang kalian hari ini nggak suka, nggak apa-apa, besok bisa ada lagi pinjaman-pinjaman baru yang naik ke sistemnya Coinworks. Nah, jadi pada saat kita melakukan pemberian pinjaman atau melakukan investasi di Coinworks, role-nya apa sih sebagai investor? Apa saja yang kalian lakukan? Yang pertama, tadi kita sudah tahu ya, bahwa kalian melakukan analisa untuk melihat satu pinjaman, lalu diberikan funding ke pinjaman tersebut. Nah, bayangkan kalau misalkan kalian bisa memecah-mecah dananya kalian ke berbagai banyak loan atau berbagai pinjaman. Satu kalian pinjamin ke bisnis tekstil, satu kalian pinjamin ke bisnis F&B, ada lagi pinjaman ke elektronik. Nah, itu dipecah-pecah sehingga uang yang kalian punya tadinya misalkan 10 juta, itu tidak diberikan 10 juta itu kepada satu peminjam, tapi diberikan ke pinjaman yang lain, sehingga ada banyak puzzle di dalam portfolionya kalian. Itu merupakan tujuan utamanya. Lalu kita akan mengajarkan kalian, kita memberikan saran ke teman-teman adalah untuk mempunyai puzzle kalian atau portfolio kalian itu berwarna-warni sesuai dengan loan yang ada di Coinworks. Dan itu harus punya banyak sekali, ini yang disebut dengan namanya diversifikasi. Sehingga kalian punya uang itu dipecah ke berbagai pinjaman, sehingga apabila salah satu pinjaman atau salah satu dari bisnis atau ekonomi yang lagi macet, kalian nggak semua uangnya kena. Contohnya dengan keadaan corona seperti ini, misalkan industri travel lagi susah, mungkin industri makanan itu naik, industri e-commerce itu naik, karena semua orang harus beli melalui digital.
Nah, disitulah kalian bisa memecah-mecah resiko yang kalian punya. Ini adalah role-nya si investor, gimana caranya kalian bisa memanage keuangannya kalian, di mana kalian bisa make sure bahwa kalian bisa mendiversifikasikan uangnya kalian. Nanti kita akan belajar lebih detail gimana cara diversifikasi. So, kalau kita summarize, advantage-nya daripada investor adalah menggunakan aset kelas peer-to-peer lending. Yang pertama, kalian punya diversified portfolio sendiri. Jadi tidak, walaupun kalian hanya masuk ke CoinWorks, tapi sebenarnya kalian memberikan pinjaman ke berbagai macam peminjam. Yang kedua, kalian itu nggak pusing lagi buat cari orang yang mau minjem. Sebenarnya CoinWorks ini secara normal ya, atau secara offline sudah banyak sekali dilakukan. Contohnya adalah biasanya ada sekitar 5 atau 10 orang berkumpul untuk ngumpulin dana, habis itu mereka akan cari siapa yang mau pinjam, siapa yang mau pinjam. Tapi kan tidak ada sistemnya. Nah, peer-to-peer lending itu memfasilitasi sistem tersebut tanpa adanya underwriting cost atau semua peminjam-peminjam itu pada saat yang cari timnya CoinWorks, kalian hanya perlu melakukan pendanaan aja. Yang ketiga adalah factsheet itu disediakan supaya teman-teman bisa melihat secara detail apa aja sih yang menjadi penilaian di CoinWorks. Sehingga kalian bisa ikut menilai apakah emang bisnis ini pantas nggak sih diberikan grade A atau di grade B atau grade E malahan. Jadi kalian tetap bisa memilah-milih resiko yang sesuai dengan yang kalian punya. Nah, jadi seperti yang saya bilang, kalian bisa benar-benar jadi banknya kalian sendiri, uangnya kalian, banknya kalian. Bisa memanage risk-nya, memilih pinjaman yang tepat, dan bunganya bisa dikembalikan secara bulanan. Sehingga setiap kali ada peminjaman atau pengembalian dari sisi peminjam, itu kalian bisa dapat juga. Karena setransparan itu, apapun yang dibayarkan oleh si peminjam, itu akan otomatis dikembalikan kepada si investornya. Oke, itu tadi sedikit dari tentang peer-to-peer investing secara detail. Jadi summary-nya apa sih? Beberapa advantage pada kita bermain P2P investing adalah sudah pasti yield-nya lebih tinggi, karena kalian bisa memilih sendiri dengan risiko yang lebih tinggi juga. Lalu yang kedua, kita sebut namanya non-volatile market. Kalau teman-teman tadi lihat di depan, si peminjam itu bayarnya berdasarkan apa sih? Peminjam itu bayarnya berdasarkan bunga. Jadi P dan I tadi kan, principal plus interest. Nah, karena bunga itu sudah ditentukan di awal, sehingga apapun yang terjadi terhadap market atau apapun yang terjadi terhadap ekonomi, bunga itu tidak bisa berkurang, tidak bisa secara drastis tiba-tiba turun. Beda sekali dengan market-market seperti emas, atau saham, atau reksadana yang sangat terpengaruh. Misalkan contohnya dengan corona kemarin, saham drop semua. Lalu itu akan sangat mempengaruhi terhadap investment kalian. Itu yang disebut namanya volatile market. Di CoinWorks atau Coin P2P secara produk, itu merupakan market yang non-volatile. Lalu yang ketiga adalah secara starting amount juga jadi lebih kecil. Karena kalian bisa memulai dari 100.000 dan tidak harus memberikan pinjaman secara full terhadap satu peminjam tersebut. Karena adanya crowdfunding tersebut. Dan yang keempat adalah kalian bisa start atau stop kapanpun. Kalau misalnya kalian bilang, oh saya sudah mau cukup nih investment di CoinWorks, saya mau tarik aja dananya. Tinggal melakukan withdrawal di CoinWorks, lalu berhenti aja memberikan pendanaan. Tapi kalau misalkan mau diputar terus, pinjaman-pinjaman akan ada terus di dalam CoinWorks. Yang kelima adalah kalian juga akan bisa mendapatkan monthly return. Karena di CoinWorks, semua pinjamannya itu ada yang bentuknya cicilan bulanan, ada yang bentuknya bullet payment atau pinjamannya dibayarkan di akhir tenor. Nah, itu rata-rata ada yang bulanan pembayarannya. Oke, yang kedua adalah secara summary ada resiko apa saja sih yang terjadi di CoinWorks. Yang pertama adalah loan default atau gagal bayar dari si peminjam. Itu pasti karena tadi kan kalian memilih peminjamnya sendiri. Akan ada resiko gagal bayar. Yang kedua adalah resiko funding period atau idle time, di mana pada saat kita melakukan crowdfunding atau pengumpulan dana tidak dilakukan secara instan. Karena kan kita harus mengumpulkan dari banyak teman-teman investor sehingga menjadi satu, lalu membutuhkan waktu. Itu ada 8 hari, di mana waktu tersebut uang yang kalian sudah komit atau masukkan ke dalam satu pinjaman itu tidak akan bergerak atau tidak akan diberikan bunga.
Nah, yang ketiga adalah illegal platform. Karena sekarang kita lihat fintech memang lagi booming banget, makanya banyak banget nih fintech-fintech yang mau bikin platform, yang mau semuanya apa namanya, bikin peer-to-peer lending, habis itu mereka ada yang terdaftar, ada yang nggak terdaftar. Makanya harus hati-hati gimana caranya kita make sure kita nggak ketemu sama platform yang ilegal. Nah, satu hal penting yang kalian mesti tahu adalah kita di peer-to-peer lending atau di koin P2P itu merupakan satu alternatif investment yang bukan bisa bikin kalian kaya mendadak. Nah, jadi ini kalau orang biasanya, oh yuk invest bareng yuk, itu bisa bikin kaya mendadak. Nggak mungkin. Karena kita bentuknya adalah non-volatile. Jadi secara growing pun akan lebih pelan-pelan dan steady. Beda sekali dengan stok ya, tiba-tiba bisa kaya mendadak, bisa benar-benar hancur. Jadi kalau misalkan kayak gitu, kalian harus hati-hati juga. Make sure disesuaikan sama apa yang kalian mau sebenarnya. Oke, kita masuk ke poin yang kedua ya. Kalau poin yang kedua, sebenarnya ini kita akan bicara lebih banyak tentang risk dari P2P lending tadi. Kita akan lebih detailkan kembali risknya apa saja sih. Tapi sebelum masuk ke dalam poin yang kedua, mungkin saya bisa bantu untuk balas Q&A dulu ya, biar nggak lupa. Oke, yang pertama, kalau misalkan untuk memulai usaha, apakah bisa mendapatkan bunga lebih rendah dari bank? Kalau untuk peminjam, seperti yang uh, yang saya tadi infokan adalah semua berdasarkan risk. Jadi ada resiko lebih tinggi, pasti bunganya lebih tinggi. Bunga yang diberikan oleh Coinworks itu memang kalau memang aman bisa lebih rendah dari bank, atau kalau memang lebih beresiko tadi di grade E bisa lebih tinggi dari perbankan. Makanya semua balik lagi terhadap bisnis yang dijalankan oleh si peminjam tersebut. Oke. Kalau sudah mengalami tahap analisa dan scoring, tetap ada resiko gagal bayar dari borrower. Apakah Coinworks membantu dari sisi collection jika terjadi gagal bayar atau collection itu akan dilakukan oleh tim Coinworks, sudah pasti. Jadi Coinworks itu sudah mempunyai SOP atau Standard Operation Procedure-nya kita. Yang pertama adalah Coinworks itu akan bertanggung jawab atas semua pembayarannya dari mulai terlambat sampai ke gagal bayar. Nah, Coinworks itu sudah mulai menagih biasanya dari 2 minggu sebelum jatuh tempo. Jadi H-14 Coinworks sudah melakukan penagihan ke si peminjam. Lalu kita sudah melakukan penagihan secara soft ya, dalam bentuk email, push notification. Apabila sudah mulai di H-3, itu Coinworks sudah melakukan penagihan secara calling atau melakukan informasi secara telepon. Itu masih bentuknya soft collection. Nah, biasanya sampai di H plus 14, Coinworks itu tetap melakukan soft collection, karena biasanya mungkin ada yang kelupaan atau kendala di bank. Nah, itu semua akan dihandle oleh tim Coinworks. Lalu biasanya setelah H-14, kita sudah melakukan sedikit hard collection, di mana kita sudah mengecek datengin tempatnya untuk make sure bahwa di sisi peminjam itu merupakan sudah oke gitu, dari sisi peminjam tetap memang bisnisnya tetap berjalan dan tidak kabur. Itu sudah kita pastikan dulu di awal. Lalu sampai di plus 90 atau 90 hari dia tidak melakukan pembayaran, itu baru dinyatakan sebagai gagal bayar atau NPL. Dan Coinworks memang bekerja sama sesuai dengan peraturan yang diberikan oleh OJK. Kita bekerja sama dengan third party kolektor yang sudah memiliki lisensi dari AFPI atau asosiasi yang menaungi fintech lending. Oke. Terkait perhitungan dari Coinworks, saya masih bingung pengembalian dana. Oke. Nanti penjelasannya saya berikan di slide berikutnya ya. Oke, bagaimana mengukur performa portfolio? Saya tidak bisa melihat bunga secara real time. Oke, di dalam aplikasi Coinworks itu teman-teman nanti bisa belajar, ini ada di silabus yang kedua sih sebenarnya, di mana untuk melihat perhitungan bunga dan hasil yang didapatkan. Di dalam aplikasi kalian sudah diberikan yield, atau sebenarnya kita sebutnya net interest margin, di mana berapa persen sih bunga yang sebenarnya kalian dapatkan. Di situ kita sudah memotong semua biaya-biaya dan hasil bunganya dibagi dengan outstanding atau
sisa pinjaman yang kalian berikan. Jadi kira-kira kalian dapat berapa sih secara umum. Oke, effective rate dan flat rate nanti saya jelaskan juga, ada satu slide-nya. Kalau gagal Oke, kalau resiko atau dari gagal bayar, nanti Coinworks, saya juga ada slide-nya lagi, di mana untuk memberikan sebenarnya perlindungan dari Coinworks itu ada apa aja sih. Tapi pada dasarnya kami secara fintech lending, secara aturan memang tidak boleh memberikan jaminan atau memberikan seperti oke, pasti bayar kok. Namanya investasi ada resiko, sudah pasti. Makanya kita memberikan pembelajaran ini supaya teman-teman bisa belajar kira-kira resiko apa saja sih yang bisa dijalankan atau resiko apa aja yang bisa dihindari sebenarnya. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, untuk melihat resiko-resiko apa saja sih yang ada pada kita bermain di peer-to-peer investing ya. Yang pertama itu ada namanya company risk. Jadi di mana yang beresiko itu mau kalian bermain dengan baik atau tidak baik, memang company-nya tidak oke. Ini merupakan resiko pertama. Jadi kalian juga pada saat memilih company untuk melakukan investment, itu juga harus pilih-pilih. Saja saya ajarin gimana caranya milih-milih perusahaannya ya. Yang kedua adalah resiko secara pinjamannya, yang tadi kita sebut gagal bayar dan yang lain-lain. Nah, jadi ada beberapa checklist yang kalian harus lihat sebenarnya sebelum melakukan P2P investment. Yang pertama adalah harus pastikan legality dari platformnya. Ini paling sering sih terjadi bahwa kalian melakukan investment di platform-platform yang ilegal, lalu kalau pergi ke OJK, ujung-ujungnya pasti nggak ditanggepin, karena mereka memang tidak diatur oleh OJK. Nah, makanya kita Coinworks merupakan salah satu peer-to-peer lending atau dulu fintech lending yang memang selalu dekat sama OJK, karena kita mau make sure bahwa apa yang kita lakukan kepada publik atau kepada investornya kita sesuai dengan aturan-aturan yang sudah diberikan oleh OJK. Nah, Coinworks sampai saat ini sudah terlisensi dari OJK dan kita pun harus memberikan laporan bulanan terhadap OJK setiap bulannya. Oke, yang kedua capabilities dan backers. Pastikan kalau memang kapabilitas dari pemilik usaha dari peer-to-peer lending tersebut memang memiliki kapabilitas yang oke. Kalian bisa lihat siapa foundernya. Biasanya kalau fintech yang jujur, biasanya mereka memberikan siapa sih foundernya, siapa orang-orang di belakangnya, siapa yang membangun bisnis ini. Kalau memang kalian juga melihat orangnya agak mengerikan atau shady atau licik, itu lebih baik dihindari dulu sih platformnya. Lalu backers di sini adalah siapa sih yang ada di belakangnya? Apakah mereka sudah diberikan pendanaan oleh perusahaan-perusahaan lain atau venture capital yang lain? Nah, backers ini penting untuk meyakinkan kita bahwa kita itu kan mau berinvestasi di tempat yang aman ya, yang menguntungkan buat kita. Bayangin, backers itu atau venture capital biasanya udah punya tim investor relation yang tinggi sekali, yang mereka sudah melakukan due diligence terhadap Coinworks, melakukan cek, audit, dan segala macamnya, itu sudah sangat lengkap sekali. Sehingga kalau kita didukung oleh venture capital yang baik, memang memberikan akan lebih meyakinkan teman-teman pada saat melakukan investment di platform tersebut. Lalu yang ketiga adalah company chance to shut down. Jadi apakah ada kemungkinan nggak sih kalau perusahaannya itu akan tutup atau bangkrut? Nah, kemungkinan ini kalau bisa dihindari. Maka dari itu teman-teman pada saat melakukan P2P investing, karena ini bentuknya startup, make sure teman-teman melihat perusahaan-perusahaan yang bisa dipercaya, perusahaan-perusahaan yang memiliki kredibilitas yang oke, sehingga jangan sampai tiba-tiba satu hari langsung tutup. Nah, itu agak berbahaya. Dan mungkin teman-teman, kita juga ngerti bahwa tidak semua orang bisa memiliki kapabilitas finance yang sama. Jadi teman-teman bisa melihat juga kira-kira bagaimana sih persepsi brand yang kalian mau invest itu di masyarakat juga. Itu merupakan 3 resiko yang kita bisa lihat lebih detail dari kacamata perusahaannya. Nah, yang berikut adalah kalau dari segi pinjamannya ada risiko apa aja sih? Yang pertama tuh loan default atau memang pinjaman itu gagal bayar. Itu yang harus kita cek dulu. Makanya semua detail atau semua informasi yang diberikan oleh Coinworks
kita akan juga berikan keuangannya mereka, sehingga teman-teman bisa menghitung apakah bisnis ini merupakan bisnis yang memungkinkan nggak sih untuk bisa berkembang atau tidak. Sehingga kalian bisa menilai juga mana yang mungkin gagal, mana yang tidak gagal. Yang kedua dari resiko pinjaman adalah repayment problem atau misalkan macet-macet atau keterlambatan. Nah, di CoinWorks sendiri pun kalau ada yang terjadi keterlambatan, kita akan si peminjam akan dikenakan biaya keterlambatan. Biaya keterlambatan itu akan dibagi dua, 50%, 50% untuk CoinWorks dan si investor. Sehingga kalaupun ada keterlambatan, sebenarnya sih bisa untung juga. Itu bisa menambahkan kalian punya margin sebenarnya. Karena adanya late fee. Yang ketiga adalah adanya idle time atau funding period yang tadi saya sudah cerita. Dari segi pinjaman tersebut mungkin harus menunggu waktu sehingga dana yang akan sudah masuk sudah akan stuck di dalam sistemnya saja selama funding period. Yang keempat adalah lock time atau withdrawal. Karena memang pada saat kalian melakukan investment itu ada yang pinjamannya bentuknya bulanan atau cicilan bulanan, atau ada yang bentuknya bullet payment atau dikembalikan di akhir period atau di akhir tenor. Nah, pinjaman-pinjaman di CoinWorks pun secara waktunya beragam sekali. Ada satu bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9, 12, sampai ke 24 bulan. Nah, jadi kalian tetap bisa memilih. Kalau kalian hanya merasa kayaknya saya mau putarannya lebih cepat, kita bisa bermain di pinjaman-pinjaman yang bulannya lebih kecil tenornya, seperti 1 bulan sampai 3 bulan. Lalu teman-teman yang sudah terbiasa atau memang dananya disiapkan untuk muter terus, bisa ambil pinjaman yang lebih lama. Dengan pinjaman yang lebih lama, sebenarnya kalian bisa mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi, karena dengan adanya effective rate. Itu nanti saya jelaskan di belakang. Oke, di poin ketiga adalah gimana sih kita udah tahu nih semua resiko-resiko tersebut. Gimana caranya kita sebagai P2P investor bisa memitigasi resiko yang ada. Nah, sebenarnya memitigasi resiko itu hanya ada satu cara. Yang dilakukan adalah melakukan diversifikasi secara penuh. Secara penuh ini yang biasanya salah diartikan oleh teman-teman pada saat bermain di P2P investing. Oke, kita ngobrol dulu ya, sebenarnya diversifikasi itu apa sih? Jadi diversifikasi itu tujuannya adalah membagi portfolio atau uang teman-teman ke aset yang banyak atau loans yang lebih banyak, ke multiple loans untuk menghasilkan portfolio atau return yang lebih terprediksi. Kenapa akan lebih terprediksi? Karena kalian hanya akan bermain terhadap portfolio yang kalian bentuk. Nah, diversifikasi ini tidak hanya di dalam CoinWorks saja, kita juga sebenarnya menyarankan kalian membagi-bagi juga. Misalkan saya punya 100% dari keuangan saya, pasti ada sekian persen saya masukin ke safe investment, misalkan contohnya ada deposito yang dijamin, atau ada beberapa yang masuknya ke medium term, misalkan reksadana atau P2P lending, ada yang high risk, misalkan masuknya ke saham. Nah, itu adalah diversifikasi juga sebenarnya. Tapi di dalam CoinWorks sendiri kalian bisa melakukan diversifikasi di dalamnya. Oke, apa aja sih yang perlu diperhatikan pada saat kalian melakukan diversifikasi ini yang biasanya orang suka salah? Yang pertama adalah hanya mengeluarkan maksimal 1% dari kalian punya dana ke setiap pinjaman. Jadi, spend maximum 1% of your investment. Contohnya adalah misalkan saya masukin uang di CoinWorks 10 juta. 1%-nya kan 100.000. Jadi, kalau saya mau masukin pinjaman di CoinWorks memberikan pendanaan, saya masukin 100.000 aja ke satu pinjaman. Nggak boleh lebih dari 100.000. Nah, biasanya kita akan sedikit, aduh kalau masukin ke 100 pinjaman capek juga ya nungguinnya ya, jadi males ya. Nah, sebenarnya itu nanti bisa pakai sistemnya kita dengan auto purchase. Itu nanti kita jelasin di belakang. Nah, jadi teman-teman, apa sih logikanya kenapa harus masukin ke 1%? Coba teman-teman bayangin ya, misalkan kita punya 10 juta, tadi cuma dimasukin ke 5 loan aja, masukin 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta. Nah, bayangin kalau misalkan 2 juta itu kan 20% dari kalian punya total uang ya. Kalau 20%, satu peminjam itu akhirnya gagal bayar, kalian tuh akan ke-impact sebesar 20% dari total investment kalian. Kalau hanya satu aja yang gagal bayar, itu kalian udah bisa stres banget. Tapi bayangin,
80% kalian, bunganya itu nggak akan bisa mengcover dari 20% yang kalian hilang. Itu kalau kalian hanya bagi ke 5 peminjam. Kalau coba bayangin, kalian bagi ke 100 peminjam, minimal ya, minimal 100 peminjam, kalau ada satu pinjaman aja yang gagal bayar, yang terimpact itu hanya 1% dari total investmentnya kalian. Nah, 99% dari investment yang lain, bunganya saja itu bisa mengcover 1%-nya. Sehingga kalian juga tetap aman, karena secara portfolio kalian tidak rugi. Tapi mungkin secara satu pinjaman itu kalian memang lagi nggak pas, atau memang secara peminjam dia lagi kurang oke keadaannya. Nah, kenapa kita bilang seperti itu? Karena di manapun sebuah investment itu tidak ada yang 100% tidak ada resiko. Di dunia ini nggak ada investment yang 100% tidak ada resiko ya, pasti ada. Gitu. Jadi kalian tidak mungkin masukin ke 10 peminjam, itu 10-10-nya berhasil dengan baik semua, wah itu agak mustahil sebenarnya, karena kita pasti namanya resiko tuh ada ya. Maka dari itu kita harus membagi-bagi sehingga resiko-resiko itu semakin kecil impact-nya terhadap investment kalian. So, yang kedua adalah kalian harus pakai tools yang disediakan. Coinworks itu menyediakan tools dibuat oleh tim produknya kita, itu tujuannya adalah apa? Untuk supaya kalian lebih memudahkan melakukan investment di Coinworks secara yang lebih aman dan secara yang lebih benar. Itu yang yang udah kita bangun. Makanya nanti kita akan menginformasikan tools apa aja sih yang bisa kalian pakai. Nah, yang kedua adalah selalu calculate NPL dari platform tersebut. Kenapa sih tadi saya ambilnya maksimum 1% dari pinjamannya? Karena di Coinworks kita bisa mempertahankan NPL-nya 100%. Sorry, NPL-nya 1%. Makanya teman-teman hanya perlu spend maksimal 1% dari investmentnya kalian. Nah, kenapa seperti itu? Bayangin kalau tadi dari cerita-cerita ya, kalau dia pinjamannya 100, totalnya diversifikasi ke 100 pinjaman, kalau NPL-nya 100%, mungkin dia hanya 1% aja yang mati, hanya satu pinjaman yang mati. Kalau dia ada 200 pinjaman yang dia invest, itu ada mungkin 2 yang gagal bayar. Nah, makanya dimanapun kalian bermain peer-to-peer lending, selalu lihat NPL-nya. Habis itu sesuaikan sama spending-nya kalian. Makanya di Coinworks, kita memberikan dana awalnya cukup kecil, supaya kalian bisa melakukan diversifikasi. Bukan hanya untuk memulai, tapi kita sarankan kalian untuk melakukan diversifikasi ke 100 peminjam, minimal. Ya. Oke, kita lanjut ya. Contoh diversifikasi itu kayak apa sih sebenarnya? Nah, jadi di dalam aplikasi Coinworks, kalian nanti bisa lihat, itu kalian punya portfolio seperti apa sih, berapa jumlah banyak pinjaman, berapa besar dana yang kalian masukin. Kalau kita lihat di salah satu gambar di sini, nah ini portfolionya besar sekali di grade C nih. Nah, makanya kalian harus make sure bahwa bisa kebagi-bagi dengan stabil juga. Nah, kita secara Coinworks, setelah kita udah belajar dan melakukan research terhadap kita punya customer, kira-kira kita memberikan ada beberapa tipe atau beberapa saran pada saat membagi investment yang kalian. Kita bagi menjadi low risk, medium risk, dan high risk. Nah, di bawah ada ekspektasi saya. Oke. Nah, jadi kalian bisa mendiversifikasikan atau membagi-bagi sesuai dengan kebiasaan atau keinginannya kalian. Kalau memang ternyata kalian adalah tipe orang yang low risk, mungkin bisa 60% itu masukin di grade A dan grade B, 30% ada grade C dan D, lalu 10% di grade E. Kira-kira berdasarkan kita punya user, itu kalau untuk portfolio yang bentuknya low risk, itu kira-kira sekitar 12-14%. Nah, kalian bisa lihat nih dari low risk, medium risk, sama high risk. Ya, kalau saya bisa dapat lebih besar, mungkin saya maunya high risk aja. Nah, tapi kalau kalian perhatiin, sebenarnya bedanya apa sih dari masing-masing resiko ini? Saya kan juga tulis expected yield-nya itu tidak ada rentang jumlahnya ya, ada rentang angkanya. Nah, semakin resikonya semakin tinggi, karena fluktuasinya juga semakin tinggi, itu rentangnya bisa jadi jauh sekali. Kayak tadi kita bisa lihat yang di high risk itu 13-20%. Karena
karena dia bentuknya high risk, dia bisa dapat lebih besar tentunya kalau memang grade misalkan D atau E-nya memiliki kapabilitas bayar yang bagus sekali misalkan. Nah, itu mungkin kan bisa dapat di 20%. Tapi kalau misalkan kira-kira D atau E-nya cukup banyak yang nggak performing, mungkin dapatnya di 14 atau 15. Jadi rentangnya akan semakin besar dengan resiko yang semakin tinggi. Nah, ini maka dari itu kita selalu mengajarkan teman-teman di P2P investing, investment itu harus terencana, bukan hanya coba-coba atau asal-asalan. Karena kalau asal-asalan kalian akan jadinya gambling, karena kalian nggak mengerti isinya apa. Jadi kalian harus merencanakan supaya kalian bisa mendapatkan predicted returns, hasil yang bisa diprediksi. Nah, yang pertama kalian harus melakukan diversifikasi, yang kedua diversifikasinya kemana. Jadi dari awal kalian harus isi, misalkan kalian punya 10 juta dana awalnya. Kalau kalian mau medium risk, berarti 4 jutanya harus masuk di grade A atau B, 4 jutanya lagi masuk C atau D, atau sisa 2 jutanya masuk ke E. Atau misalkan memang kalau ada pinjamannya tidak ada grade yang sesuai, ya kalian bisa masukin ke yang lebih aman, supaya bisa memaintain atau mempredik dari kalian punya investment. Nah, itu yang selalu kita ajarin. Nah, teman-teman mungkin sekarang udah banyak nih yang running bersama dengan Coinworks, sudah invest bersama Coinworks, nggak masalah, nggak berarti terlambat. Jadi nanti setiap kali ada pengembalian, kalian masukin aja ke grade yang kurang komposisinya, sehingga kalian tetap benar-benar bisa melihat komposisi yang baik itu seperti apa sih, hasil yang saya dapatkan kira-kira berapa. Dan ini yield yang dihasilkan per tahun berdasarkan hasil research-nya Coinworks untuk semua investor yang memiliki pinjaman di atas 100 loan ya. Oke. Tadi juga ada yang nanya sebenarnya kira-kira apa sih keamanan-keamanan yang biasanya diberikan oleh peer-to-peer investing ya. Nah, ini kita belajar dari berbagai market di belahan dunia ya. Yang pertama itu adalah namanya provision fund atau principal protection yang disebut kalau di Coinworks biasanya kita sebut namanya dana proteksi. Jadi merupakan proteksi yang terbatas terhadap pokok yang diinvestasikan berdasarkan regulasi dari perusahaannya. Nah, biasanya provision fund atau dana proteksi ini merupakan kebijakan dari perusahaannya, tidak ada paksaan dari manapun. Ini merupakan biasanya perks atau fitur lebih dari sebuah perusahaan. Jadi kalau ada akan sangat baik, tapi kalau tidak ada, rata-rata sih kalau kita lihat di Indonesia tidak ada ya. Yang kita lihat hanya provision fund hanya disediakan oleh Coinworks. Keuntungannya apa? Secara pemberian bisa lebih cepat, karena dana itu sudah dikumpulkan biasanya memang sekitar 1 bulan atau maksimal biasanya 2 bulan dari peminjam itu dinyatakan sebagai gagal bayar. Kerugiannya apa? Karena itu limited funds. Ini merupakan biaya atau dana yang dikumpulkan oleh si peer-to-peer lending company-nya sendiri, bukan dari bank atau dari pihak ketiga. Jadi, misalkan ternyata dananya sudah habis, proteksinya gimana? Proteksinya akan habis juga sebenarnya. Oke, yang kedua, credit insurance. Ini merupakan salah satu yang cukup umum ya, asuransi kredit. Asuransi ini akan menggantikan biasanya pokoknya sejumlah, ada yang 50%, ada yang 75, 80, ada yang sampai 100% juga. Kalau misalkan pinjaman itu terjadi gagal bayar. Keuntungannya apa? Karena ini kan dananya third party ya dari perusahaan asuransi lainnya. Biasanya mereka dananya udah siap. Jadi pool of funds-nya lebih besar. Nah, kerugiannya apa? Di insurance itu kalau teman-teman tahu di mana-mana memang asuransi prosesnya pasti ribet sekali. Jadi pasti akan ada banyak waktu tunggu. Ya terkadang kalau kita belajar dari teman-teman finansial, pengambilan dana untuk asuransi kredit bisa sampai 6 bulan atau sampai 1 tahun baru bisa dicairkan oleh perusahaan asuransinya. Oke, yang ketiga adalah asset back. Jadi ini salah satu sarana yang disediakan oleh investment di Amerika. Di Indonesia sih saya lihat belum ada ya. Jadi dia memberikan ada aset yang diberikan oleh si peminjam, jadi bentuknya kolateral. Apabila kalau dia default, aset itu akan dilikuidasi atau akan dicairkan. Nah, yang keuntungannya adalah apa? Aset biasanya lebih besar daripada prinsipal dan interest. Jadi secara dana memang
lebih menguntungkan, jadi lebih aman nih secara nominal ya. Tapi kerugiannya apa? Nggak semua aset itu bisa dicairkan dalam waktu yang cukup dekat. Ya mungkin kalau aset-asetnya bentuknya yang fast moving ya, kalau bentuknya barang atau yang lebih kecil-kecil lebih mudah, atau perhiasan tuh lebih mudah. Tapi kalau bentuknya misalkan rumah, tanah, gedung, atau mungkin bentuknya adalah inventory yang besar ya, mesin, itu biasanya susah punya likuidasi dan biasanya harganya sangat terfluktuasi. Nah, itu kelemahannya kalau bentuknya memiliki kolateral atau aset back. Yang keempat yang kita lihat secara market ada namanya buyback guarantee. Ini juga terjadinya di Amerika. Memang perusahaannya mempunyai kewenangan untuk membeli kembali apabila customer itu default. Nah, ini keuntungannya adalah memang lebih cepat karena perusahaan itu sendiri yang melakukannya, tapi kerugiannya apa? Biasanya valuasi dari loan yang dibeli akan lebih kecil nilainya. Contohnya misalkan awalnya saya masukin dananya 100.000 ke satu pinjaman. Karena dia default, ya biasanya buyback-nya cuma mau 60% atau 40%. Ya secara pokok biasanya juga rugi sebenarnya ke si peminjam. Cuma semua safety net ini yang harus saya titik beratkan adalah safety net itu dilakukan atau diberikan sebagai additional features supaya teman-teman kerugiannya berkurang, bukan menghilangkan kerugian. Jadi teman-teman jangan sampai salah, namanya investasi itu pasti ada resiko. Jadi bukan berarti menghilangkan kerugian, tapi mengurangi kerugian. Kalau misalkan tadi bayangkan di CoinWorks kita punya dana proteksi atau provision fund, misalkan ada yang default grade C, 60% dari pokoknya dikembalikan. Tadi kan 1% kan dari kalian maksimal punya investment kan, itu berarti hanya 0, kerugiannya hanya 0,4%. Jadi akan semakin kecil kerugiannya, bukan menghilangkan, tapi meringankan kerugian tersebut. Oke, provision fund coverage, mungkin ini yang terjadi di CoinWorks, ini salah satu fitur yang kita pakai juga. Jadi di CoinWorks itu kita punya gradingnya udah mulai banyak sekali, ada dari S sampai ungraded. Itu teman-teman bisa lihat presentasi di bawahnya itu adalah nilai pokok yang di cover oleh CoinWorks kalau terjadi gagal bayar berdasarkan coverage provision fund-nya. S dan A itu 100%, B 80, C 60, D 40, E 20, dan ungraded itu 0%. Jadi sisa capital yang kalian belum dibayarkan itu akan di cover oleh si provision fund kalau pinjamannya dianggap gagal bayar. Nah, seperti tadi saya cerita ya, ini merupakan fitur tambahan yang diberikan oleh CoinWorks supaya kalian bisa memitigasi atau meminimalisir kerugian apabila terjadi gagal bayar. Bukan menjadi suatu hal yang pasti, dalam artian kita tetap harus bermain diversifikasi supaya portfolio kita aman. Itu yang paling pertama yang harus kita lakukan. Oke, kita masuk ke ya, poin yang terakhir nih. Tapi sebelum kita masuk poin yang terakhir, mungkin sekalian saya jawabin juga ya. Oke, tadi mengukur performa, tadi saya udah jawab ya, bisa main di portfolio. Oke, kalau gagal bayar resiko peminjam tadi kita bisa pakai menggunakan provision fund. Lalu bagaimana mengatur siklus dana di CoinWorks jika ingin tiap minggu ada pinjaman yang dibayar balik supaya saya bisa invest kembali? Apakah ada strateginya? Oke, ini pertanyaannya bagus banget nih. Jadi pada saat melakukan strategi, kita harus memang berpikir bagaimana misalkan tiap minggu itu ada pengembalian supaya bisa direinvestasikan kembali. Ini sangat nyambung nanti dengan pelajaran yang kita berikan untuk effective rate. Nanti saya jelasin ya, Pak. Oke, apa bedanya manual investment dengan koin P2P dan koin Robo? Untuk koin Robo, apa Great Loans diberikan pendanaan? Oke, di CoinWorks memang tadi saya cerita sebagai super financial app, teman-teman bisa punya aset instrumen atau aset investment yang beda-beda. Yang pertama kita sebut dengan koin P2P. Koin P2P itu memang tipenya adalah P2P investing, kalian memilih sendiri pinjaman yang kalian mau, seperti tadi saya jelaskan. Ada produk yang kedua, kita sebut namanya koin Robo, di mana koin Robo ini pada dasarnya mirip dengan peer-to-peer lending secara cara kerjanya, cuman
seluruh proses peminjaman atau proses pemilihan pinjamannya itu sudah dilakukan oleh si robo tersebut. Jadi robo itu secara nggak langsung menjadi fund manajernya teman-teman. Jadi dia sudah memilih berdasarkan kita punya preferences, sebenarnya kita mau masuk di mana, robo itu sudah membantu kalian untuk menyebarkan. Apa sih keuntungannya robo sebenarnya? Coba teman-teman bayangin ya, kalau misalkan kita dana yang kita sisa atau yang kita mau masukin agak terbatas nih, misalkan hanya 500.000 atau 1 juta. Nah, kalau hanya 500.000 atau 1 juta, kan kita hanya bisa diversifikasi paling ke 5 atau 10. Dan itu pun jadinya per investmentnya jadi besar sekali. Nah, itu disarankan untuk masuk ke koin robo aja sebenarnya. Kenapa? Karena koin robo itu kan menggabungkan dari dana banyak masyarakat, sehingga dana yang kalian masukin mungkin 500.000 aja, tapi secara pool atau dana besarnya dari koin robo itu bisa banyak sekali. Sehingga pinjamannya kalian itu nanti akan disalurkan sesuai dengan nominal-nominal yang kalian masukin. Misalkan ya, kalian bisa hanya masukin nanti mungkin hanya 5 perak atau 20 perak ke dalam satu pinjaman karena digabung dengan dana-dana koin robo yang lain. Nah, itu salah satu keuntungannya. Yang kedua adalah koin robo itu memang secara sistem nggak repot. Jadi kalau kalian udah mulai main di CoinWorks, sudah nggak sempat terlalu banyak melihat platform, melakukan analisa satu-satu, CoinRobo bisa menjadi salah satu solusinya. Apa grade loans yang diberikan oleh CoinRobo? CoinRobo saat ini tidak ada gradingnya. Kalau kalian melakukan investment di CoinRobo ya, karena CoinRobo itu sudah bentuknya kita berikan fixed rate. Jadi apa yang diberikan oleh CoinRobo itu akan dibayarkan pada akhir tenor sesuai dengan yield yang sudah diprediksi oleh si koin robo tersebut. Tapi di dalam koin robo di dalamnya sendiri pun akan kena dana proteksi atau provision fund. Jadi koin robo itu juga bermain sebenarnya hanya berinvestasi di peer-to-peer lending atau di coin P2P-nya CoinWorks. Jadi dia tidak tiba-tiba beli untuk saham, tiba-tiba beli untuk deposito atau yang lain-lain. Tetap bermainnya di dalam marketplace-nya CoinWorks. Oke, yang berikutnya, Factsit sekarang tidak tersedia di aplikasi CoinWorks, kapan akan diperbaiki? Saya tidak bisa invest kalau tidak melihat informasi di Factsit. Oke, ada beberapa peminjam yang memang belakangan suka tidak ada Factsitnya, kalau teman-teman lihat ya. Itu beberapa karena kita kemarin juga memang update sistem kita ke aplikasi. Ada beberapa jenis pinjaman yang harusnya kita bisa upload dokumennya, tidak terupload dan tidak terrefleksi di dalam aplikasi teman-teman. Ini sedang kita lihat dan kita juga tahu ada beberapa pengajuan dari teman-teman. Kita usahain secepat mungkin ya untuk memberikan penyelesaiannya. Dari sisi resiko, mana yang lebih secure antara koin P2P loan kategori A dengan koin robo? Oke, kalau kita ngomong security atau keamanannya, memang koin robo secara dasar memiliki keamanan yang lebih tinggi. Kenapa? Karena koin robo itu kan seperti tadi saya cerita, merupakan di manage ya, atau dikontrol oleh si machine learning-nya CoinRobo. Sehingga kalian dapatnya bentuknya fixed return. Apapun yang terjadi, kalian akan dapat sesuai dengan yang diprediksi oleh si CoinRobo. Kalau di coin P2P, walaupun dia grade A, memang bisa fluktuasi juga, karena ada juga A mungkin secara kondisi yang bisa dadakan, seperti di corona seperti ini, bisnis-bisnis yang dulunya bagus pun bisa menurun karena ada industri-industri yang memang kurang terdukung karena keadaannya corona seperti ini. Namun, keuntungannya apa? Di koin P2P biasanya hasilnya lebih tinggi dibandingkan dengan koin robo. Makanya selalu seimbang, ada high risk, high gain, sudah pasti. Oke, selama borrower telat melakukan pembayaran, apakah interest tetap dihitungkan, Mas? Oke, pada saat interest itu dihitungkan sampai pada masa pinjamannya saja. Pada saat telat, itu akan dihitung berupa late fee, bukan interest. Oke? Jadi interestnya tidak ada, tapi late fee-nya yang akan ada. Apakah CoinWorks ada sistem survei langsung ke lokasi para borrower? Oke, jadi pada saat tadi melakukan survei itu di CoinWorks lakukan apabila diperlukan saja. Jadi tidak pasti dilakukan. Kenapa?
Karena biasanya survei itu dilakukan untuk melihat toko fisik atau lokasi sebenarnya. Nah, Coinworks sendiri kan sebagai peminjam-peminjamnya itu fokus terhadap, tadi saya cerita, memiliki digital footprint, atau mereka yang tokonya tuh adanya di e-commerce. Mereka nggak punya kantor, mereka nggak punya bisnis secara fisik ya, toko atau yang lain-lain. Jadi survei pasti tidak diperlukan biasanya untuk seperti itu. Tapi kalau memang kita melihat lokasi dari si peminjam dari mana sebenarnya, kita itu ada bekerja sama dengan teman-teman di logistik partnernya kita, di mana namanya orang berbisnis online pasti mengirim barang, sehingga kita bisa bekerja sama dengan logistik partner untuk mengetahui di mana sih tinggalnya si borrower tersebut, apakah dia benar-benar tinggal di situ karena melakukan pengiriman di situ. Nah, itu yang kita lakukan karena semuanya berdasarkan data sehingga bisa lebih cepat. Oke, uh, banyak peminjam yang mendapatkan grace period. Untuk grace period ini setahu saya tidak ada bunga yang akan dibayarkan memang karena kondisi force majeure. Apakah memang ini kebijakan Coinworks atau arahan OJK atau permintaan customer? Oke, mungkin kita juga berbicara dari kacamata si ini ya, keadaan COVID-19 ini ya. Di Coinworks, salah satu visinya kita adalah kita mau make sure jangan sampai teman-teman di investor, sebagai investor untuk kehilangan asetnya. Makanya dari segi Coinworks kita memilih daripada kita memberikan NPL kepada si peminjam, lebih baik kita memberikan relaksasi kepada si peminjam sehingga masih ada chance atau masih ada kemungkinan untuk si peminjam itu bisa mengembalikan dananya. Itu merupakan tujuan utamanya Coinworks. Apakah ini kebijakan Coinworks atau arahan OJK? OJK memang memberikan arahan, bukan peraturan ya, tapi memberikan arahan bahwa dengan keadaan seperti ini, kita peer-to-peer lending atau perusahaan-perusahaan yang memberikan jasa pinjaman untuk bisa lebih memperhatikan juga ke masyarakatnya. Bentuk perhatian yang bisa dilakukan memang di OJK memberikan saran aja sih, tidak memberikan peraturan ya. Jadi ada beberapa misalkan relaksasi, ada yang beberapa aturan itu menyarankan untuk tidak perlu bayar sama sekali, jadi libur bayar. Nah, kalau di Coinworks kita memang ada beberapa jenis relaksasi yang kita berikan. Yang pertama adalah restrukturisasi. Restrukturisasi ini jadi kita memperpanjang tenornya. Jadi misalkan tadi 12 bulan, habis itu kita pecah menjadi 24 bulan. Tujuannya buat apa? Karena si peminjam biasanya secara sales turun, namun dia masih memiliki sales yang bisa membayar cicilan. Nah, yang kedua adalah grace period, atau grace period ini biasanya untuk mereka salesnya masih ada, tapi kecil sekali biasanya, sehingga kita akan fokuskan untuk si peminjam itu membayar bunganya saja dalam waktu 3-6 bulan ke depan, sehingga nanti selesai masa corona ini, mereka bisa kembali untuk membayar pokoknya. Nah, atau untuk yang memang payment holiday, kita berikan untuk mereka bisnisnya yang secara nggak langsung terimpact besar sekali terhadap corona. Biasanya bisnis-bisnis yang harus sudah melakukan layoff, lalu harus tutup toko-tokonya karena memang tidak boleh buka untuk di tempat umum. Ini biasanya memang kita berikan payment holiday. Nah, memang semua itu diberikan berdasarkan data-data keuangan yang diberikan oleh si peminjam. Jadi bukan semata-mata semua orang bisa dapat. Kalau memang borrower atau secara peminjam tersebut tidak bisa menunjukkan bahwa dia mengalami penurunan sales atau penurunan revenue, biasanya Coinworks tidak akan memberikan keringanan atau relaksasi tersebut. Oke. Boleh NPL Coinworks adalah 1%. Boleh dijelaskan komponen seperti apa, berapa yang default, berapa yang pending akan dibayar late. Oke, NPL itu yang klasifikasinya adalah peminjam sudah tidak melakukan pembayaran sama sekali selama 90 hari. Jadi kalau misalkan peminjam itu bisa melakukan pembayaran parsial juga sebenarnya kalau misalkan memang bisnisnya misalkan lagi menurun. Nah, NPL itu akan dihitung kalau benar-benar si peminjam tidak membayar selama 90 hari secara berturut-turut. Itu yang kita sebut menjadi default.
atau NPL. Jadi kalau misalkan ditanya default sama dengan NPL, ya sama, betul. Tapi late itu tidak kita masuk ke dalam NPL-nya kita. Karena late dia mungkin masih belum 90 hari atau dia masih membayar secara parsial. Adakah keterkaitan antara gagal bayar dengan ranking atau grading? Oke, kalau secara ranking atau grading itu keterkaitannya dengan resiko atau dengan hasil dari scoringnya Coinworks. Apakah ada gagal bayar secara tidak langsung? Mungkin ada, karena semakin tinggi resiko, kemungkinan gagal bayarnya harusnya lebih tinggi. Kalau semakin rendah pun, resikonya bisa semakin rendah. Tapi balik lagi, kita juga memberikan semua data secara transparan supaya teman-teman bisa menilai juga, menambah scoring pribadi dari teman-teman investor, tahu bahwa ini akan gagal atau tidak. Bukan hanya 100% meninggalkan seperti itu di sisi CoinWorks. Jadi itulah kenapa kita memberikan fact sheet. Kalau teman-teman memang nggak mau terlalu repot, kita sarankan untuk bisa menggunakan si CoinRobo, karena kalian tidak perlu lihat lagi fact sheet-nya satu demi satu. Oke. Apakah kalau gagal bayar investmentnya hilang? Oke, pada dasarnya kalau gagal bayar memang investmentnya hilang, karena itu kan si peminjam tidak mampu bayar ya, atau kita buat dia sebagai orang yang gagal bayar. Nah, di Coinworks sendiri kita itu ada satu fitur untuk membantu teman-teman untuk meminimalisir dana yang hilang kalau terjadi gagal bayar, dengan kita sebut namanya dana proteksi. Oke. Kita lanjut dulu ya. Nah, kalau kita mau dapat hasil yang lebih besar di Coinworks, gimana sih? Apa sih triknya kalau kita mau mendapatkan yield yang lebih baik? Nah, mungkin sebelum kita ke sana, kita bisa lihat lebih detail nih. Kalau di tipe-tipe di Coinworks itu ada beberapa jenis pada saat kita melakukan investment. Jadi jenis pembayaran itu ada 3. Yang pertama adalah installment atau cicilan. Jadi si peminjam itu akan membayar pokok dan bunganya setiap bulan dengan nominal yang sama. Oke, dengan nominal yang sama, namun komponen dari bunga dan pokok itu akan berubah-ubah setiap bulan. Di pembayaran awal biasanya bunganya lebih besar dibandingkan pokoknya. Itu yang disebut namanya decaying principles. Nah, jadi kenapa kita lakukan seperti itu? Itu sebenarnya adalah untuk teman-teman di investor. Bayangin, contohnya misalkan si borrower itu baru bayar 3 bulan pertama. 3 bulan pertama itu biasanya bunganya lebih tinggi dan pokoknya lebih kecil. Sehingga sisa pokok, kalau peminjam itu terjadi NPL, akan lebih banyak yang dikembalikan oleh Coinworks pada saat dana proteksi itu masuk, atau dana proteksi itu menggantikan kalian punya pokok. Itu tujuannya kita menggunakan decaying principle. Jadi kalian bisa lihat juga pada saat di portfolio, habis itu di details, masuk ke repayment masing-masing, kalian bisa lihat jumlah principal dan jumlah interest-nya tuh berapa sih yang dikembalikan di bulan tersebut. Nah, ada masing-masing tipe pembayaran itu memiliki tipe fee yang berbeda dari Coinworks. Jadi kalau untuk yang installment, Coinworks itu akan memotong otomatis 1% dari pengembalian. Jadi yang dipotong itu 1% dari pokok plus bunganya. Jadi dari total pengembalian yang dibayarkan oleh si peminjam. Secara keseluruhan dipotong 1%. Nah, kita ngomong yang kedua ya, bahwa ada lump sum atau bullet payment. Pembayarannya itu dilakukan pokok dan interest di ujung tenor. Jadi contohnya, misalkan lump sum 3 bulan. Berarti dia dalam bulan pertama dan kedua, si peminjam tidak akan bayar apa-apa. Tapi dia akan bayar di akhir atau di ujung tenor di bulan ketiga. Nah, di situ dia baru akan membayar sesuai dengan pokok dan interest-nya. Di lump sum, di jenis yang lump sum, Coinworks itu mengenakan bunga harian kepada si peminjam. Jadi, misalkan memang itu tenornya 30 hari, bisa saja, tenornya 3 bulan atau 90 hari, bisa saja si peminjam membayar di hari ke-76 misalkan. Nah,
bunga yang dikenakan oleh si peminjam itu hanya 76 hari dari pinjamannya. Karena di Coinworks itu bagi seluruh peminjam tidak ada dikenakan penalti untuk early repayment atau pelunasan di awal. Jadi teman-teman akan dapat semua bunga pokoknya karena dia akan dibayar lebih awal. Lalu teman-teman triknya adalah bisa memberikan itu ke investor, ke peminjam-peminjam yang lain karena biasanya pinjaman-pinjaman di marketplace tidak pernah habis. Lalu fee yang diambil Coinworks hitungannya berbeda dengan yang installment. Kita itu hanya mengambil 5% dari interest-nya saja. Jadi pokoknya akan balik full, bagian interest-nya itu akan kita potong 5%. Jadi kita tidak memotong dari prinsipalnya ya atau pokoknya. Lalu ada yang ketiga adalah pembayaran dengan jenis grace period. Grace period ini biasanya kalau teman-teman lihat ada tulisannya di tenor G6 plus 12, artinya adalah grace period 6 bulan, lalu 12 bulan berikutnya akan cicil biasa. Jadi di masa grace period itu hanya akan membayar interest part-nya atau hanya bunganya saja. Baru nanti setelah 6 bulan, bulan ke-7 sampai di akhir tenor dia akan membayar pokok dan bunganya. Fee yang dikenakan ini mirip dengan installment. Kita mengambil 1% dari masing-masing repayment yang diberikan. So, 3 ini yang kalian bisa pakai triknya untuk tahu bahwa kira-kira gimana caranya saya mau dapat tiap bulan ada pengembalian sebenarnya. Strateginya bisa masukin yang installment, jadi tiap bulan tuh pasti akan ada muter terus. Karena kalau kalian punya tadi diversify-nya baik, biasanya setiap 2 minggu kalian akan dapat pengembalian juga gitu karena si peminjam kan dia akan bayar sesuai dengan timingnya mereka sebenarnya. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau misalkan di Coinworks sendiri gimana sih cara dapat bunga yang lebih besar sebenarnya? Kita Coinworks itu triknya salah satunya adalah menggunakan efek compounding. Nah, efek compounding ini yang disebut hasilnya adalah effective rate. Tadi teman-teman ada yang nanya, apa bedanya sih flat rate atau effective rate sebenarnya? Nah, kalau flat rate itu adalah bunga yang dibayar oleh si peminjam secara tiap bulan. Contohnya misalkan ya, flat rate-nya misalkan 10% sebulan. 10% per tahun. Jadi kan dia kan per bulannya sekitar 0,8 ya, sekitar segitu. Jadi kalau per bulan 0,8, ya dia akan bayarnya sesuai dengan pokok dikali 0,8. Tapi kalau misalkan efektif, itu ada efek compounding yang dimana setiap bulan si peminjam itu akan bayar bunganya. Lalu bayangin kalau bunga tersebut di reinvestasikan kembali, berarti kan bunga itu akan menghasilkan bunga lagi kan? Sehingga kalian akan dapat udah bukan lagi 10% per tahun tuh, tapi bisa dapat lebih besar daripada 10% per tahun. Nah, biasanya perbedaan antara efektif dengan flat rate itu bisa 1,5 sampai 1,8 kali lipat daripada flat rate yang kalian punya. Itu tergantung dari berapa besar sih pengembalian bulanan yang kalian dapatkan. Oke, kalau tadi kita ngomong seberapa besar pengembalian bulanan yang didapatkan, sebenarnya kalau kita balik ke slide sebelumnya ya, kalau kita lihat secara deskripsi di sini, installment, lump sum, dan grace period, kalau kita lihat pengembalian bulanan mana sih yang paling besar sebenarnya? Yang paling besar kalau secara bulanan itu sudah pasti yang installment atau cicilan, karena dari awal pokok dan bunganya dibayarkan terus-menerus. Nah, makanya itu merupakan salah satu kenapa di yang installment biasanya effective rate-nya lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Nah, lalu kalau misalkan kita ngomong seperti itu, kalau yang lump sum bagaimana? Karena kan dia tidak ada pembayaran bulanan, hanya di akhir. Berarti kalau dia bentuknya lump sum, flat rate itu sama dengan effective rate-nya. Jadi tidak ada perbedaan antara effective rate dan flat rate-nya. Itu kalau yang terjadi di pinjaman-pinjaman dalam bentuk lump sum. Itulah kenapa kalau kalian lihat lump sum itu biasanya secara bunga slightly lebih kecil efektifnya dibandingkan yang cicilan. Nah, pertanyaan berikutnya biasanya adalah kalau cicilannya lebih panjang, efektifnya naik nggak? Betul, efektifnya akan naik. Akan beda sekali cicilan yang 24 bulan dengan 12 bulan, walaupun dengan flat rate-nya yang sama,
efektifnya bisa berbeda. Oke, mungkin kalau teman-teman supaya nggak bingung, uh, kita simulasi sedikit ya, mungkin biar agak ngitung-ngitung juga nih. Oke, jadi kita case tadinya kita punya dana 10 juta secara prinsipal, itu yang kita mau investasikan di Coinworks. Habis itu kita asumsi semua pinjamannya 12% interest yang flat. Habis itu kita alokasikan gimana caranya secara 12 bulan. Oke, ini sebagai satu ilustrasi ya. Jadi bayangin, di bulan pertama, kita itu melakukan investment secara 10 juta. Ini asumsi kita melakukan diversifikasi ya. Udah melakukan diversifikasi, habis itu di pinjaman yang A, itu akan menghasilkan pengembalian nilainya kira-kira 1%. Karena sekitar 12 juta dibagi 11.200.000 dibagi 12 itu hasilnya sekitar 933. Nah, jadi kalau kalian lihat yang di bagian total repayment yang kita dapat di bulan kedua itu adalah sekitar 9.333. Ini adalah hasil repayment di bulan kedua berupa principal dan interest. Lalu dari hasil bunga ini kita reinvestasikan kembali ke pinjaman B, ke installment B. Let's say kita punya masukin lagi nih ke pinjaman-pinjaman lainnya setelah dapat repayment. Sehingga sebenarnya repayment B itu akan menghasilkan lagi di bulan ketiga. Yang tadi biasanya kita dapat juga di 933 di repayment A di bulan ketiga, kita juga tetap dapat di bulan ketiga. Nah, di bulan ketiga, tapi karena tadi kita ada di bulan kedua, kita ada investasi kembali, makanya ada dapat hasil lagi tuh di bulan kedua. Ada tambahan bunga yang kita dapatkan. Oke? Nah, jadi kalau misalkan kalian bisa mengikuti alur ini terus-terusan, padahal sebenarnya kalian itu tidak menambah pokok yang kalian masukkan di Coinworks. Kalian hanya tetap dengan 10 juta rupiah yang kalian masukkan di awal, dengan asumsi semuanya 12% interest dengan 12%, harusnya kan kalian dapat 11.200.000 di akhir bulan ke-12 ya. Nah, tapi kalau kalian coba hitung dengan panjangin terus, dengan menggunakan setiap hasil investment-nya, repayment-nya kita lakukan reinvestment kembali, itu pada akhir bulan ke-12 yang kalian dapatkan tuh bukan 1,2 juta atau 12% dari 10 juta, melainkan 2.054.500 atau sekitar 20,55%. Itu yang membedakan efektif dengan flat rate. Jadi di Coinworks, kita menyarankan teman-teman untuk menggunakan kesempatan ini untuk melakukan compounding. Nah, sekarang pertanyaannya gini, kenapa sih cuma di peer-to-peer lending doang bisa melakukan compounding, atau kenapa Coinworks bisa punya compounding, kenapa di tempat lain nggak bisa? Karena di Coinworks, setiap kali kalian dapat repayment, kalian tuh nggak pusing lagi cari pinjamannya udah tersedia di dalam aplikasinya kalian tinggal masukin lagi aja. Atau kalau kalian pakai auto purchase, itu bisa lebih gampang lagi, otomatis kebeli terus. Jadi kalian tidak punya biaya untuk mencari pinjaman-pinjaman yang baru. Akan lebih mudah buat kalian untuk bisa mencari pinjaman yang kalian mau di aplikasinya Coinworks. Makanya kita selalu menyarankan untuk teman-teman bisa melakukan compounding terhadap investmentnya kalian. Karena kalian bisa lihat bedanya lumayan jauh juga. Sekitar 1,8 kali lipat yang kalian bisa dapatkan dengan efek compounding. Gitu. Jadi dengan bunga 12% flat aja dapetin 20% tuh possible banget sebenarnya. Itu yang kita sarankan ke teman-teman di Coinworks. Oke, tadi kan kita ngomong diversification itu harus dilakukan. Jadi ada beberapa trik yang kita bisa pakai. Itu menggabungkan antara credit scoring-nya dia, grading-nya dia, dikawinkan dengan sebenarnya berbagai loan product. Jadi kalau berbagai loan product itu pasti punya karakteristik yang beda-beda.
Tadi kalau kita ngomong koin pintar itu untuk pinjaman pendidikannya kita, ada yang koin pintar biasanya bentuknya lebih panjang, bunganya lebih tinggi karena itu secara resiko juga lebih tinggi. Koin bisnis itu biasanya bunganya moderate, lebih ke medium, ada yang lebih beragam ya, ada yang grade A, grade C, grade E juga ada, dan biasanya koin bisnis itu bentuknya cicilan. Lalu ada juga koin revolving atau koin invoice yang kalian biasanya lihat ya. Koin invoice itu biasanya karena dia kan hanya menunggu pembayaran. Jadi biasa tenornya pendek-pendek. Bunganya itu juga biasanya rendah karena memiliki kolateral berupa invoice karena resikonya lebih rendah karena hanya menunggu pembayaran saja. Nah, kita harus kombinasi ini dari jenis produk, kredit scoringnya, dan tenor yang ada. Tenornya ada 1 bulan sampai 24 bulan. Itu kalian kombinasikan, plus yang terakhir adalah kita kombinasiin repayment type-nya mereka. Sehingga kita bisa mengkontrol setiap bulan itu kita punya berapa banyak yang akan repaid di bulan itu, berapa banyak kita bisa reinvestasikan, sehingga efek compounding-nya itu akan semakin besar. Disitulah triknya gimana cara kita menggabungkan product diversity dengan compounding effect yang kita mau, yang kita hasilkan. Dengan begini, kalian nggak cuma sekedar bisa mendapatkan bunga yang lebih baik, yang kedua adalah kalian bisa mengkontrol keamanan dari investment yang kalian. Apakah oke nggak sih kalau kita invest semua di grade yang A? Ya, kalau saya bilang sih sebenarnya kurang oke. Kenapa? Karena kalau kalian bisa mendapatkan lebih dengan resiko yang sama, kenapa tidak? Apalagi kalau cuma grade A, tapi masukinnya cuma 1 atau 2 pinjaman. Waduh, resikonya lebih besar lagi. Jadi, kalian harus pinter-pinter mengendalikan produk atau investment yang kalian beli sebenarnya. Nah, untuk mendapatkan semua ini, caranya yang enak gimana sih sebenarnya? Karena kan kalau beli satu-satu mungkin takes time ya, agak lebih lama gitu. Maka dari itu, kita di Koinos tadi saya juga ajarin untuk selalu pakai sistem yang diberikan oleh platformnya. Yang pertama adalah kalian harus, kalau kalian mau bermain di peer-to-peer lending atau di koin P2P, pastikan kalian menggunakan auto purchase atau pembelian otomatis. Karena auto purchase itu fungsinya adalah tanpa kalian harus login, tanpa kalian harus ngecek-ngecek setiap hari, setiap kali ada pinjaman baru, kalian akan otomatis dibelikan sesuai dengan filter yang kalian mau. Oke, tadi kita belajar kan di awal bahwa portfolionya harus berapa persen, grade A, B, C, D, E-nya. Lalu dengan seperti itu kalian bisa set di sini grade A, grade B, atau grade A plus B itu tenornya berapa bulan, nilai per kalau kalau bulannya pendek, misalnya kalian masukin nominalnya lebih besar, atau yang cicilan misalkan lebih sedikit. Nanti pada saat kalian sudah merasakan, oh ternyata portfolio saya di grade A udah cukup nih, mau naikin di grade C-nya sedikit deh. Nah, auto purchase itu bisa save lebih dari 5 settingan filter. Nah, jadi kalau misalkan kalian punya settingan filter yang banyak, otomatis dia akan ngebeli sesuai dengan yang kalian mau. Dia akan otomatis beliin sesuai dengan filternya kalian kan. Jadi kalian tinggal perlu aja misalkan, oh grade A-nya sudah terlalu banyak, saya matiin yang grade A, yang lainnya dijalanin terus. Misalkan grade A-nya sudah mulai, oh ternyata udah mulai yang besar nih komposisinya di grade yang lain, kalian tinggal nyalain lagi grade A-nya. So semua itu se-fleksibel mungkin kita buat, sehingga kalian bisa pakai sesuai dengan kebutuhan. Mungkin kalau sedikit saran ya, memang kalau saya sendiri main di Coinox secara P2P, saya sudah serahin semua pembeliannya ke auto purchase. Jadi saya ngecek Coinox itu rata-rata 2-3 kali 1 minggu udah cukup. Karena saya mau make sure bahwa portfolio saya seperti apa. Karena kan walaupun kalian set auto purchase, kalian nggak pernah tahu bahwa loan yang sedang naik itu apa. Jadi tetap kita harus cek untuk lihat bahwa apakah portfolio sudah sesuai apa belum. Nah, untuk setting auto purchase sendiri, sebenarnya masuk ke koin P2P, lalu ada tombol auto purchase yang kedua dari paling yang di bawah, ada tombol kedua dari kiri, lalu kalian bisa create new. Nah, di situ kalian bisa set preference-nya kalian, berapa jumlahnya, long term-nya berapa, grade-nya apa. Nah, itu kalian bisa langsung set supaya sesuai yang kalian butuhkan. Lalu kalian activate. Nah, di situ kalian bisa cocokin juga tuh, ada yang lump sum atau ada yang installment. Kalian tinggal bisa pilih sesuai apa yang kalian mau juga. Nah, kalau udah siap, tinggal diklik aktif, nanti dia akan otomatis nyala, dan nanti setiap kali ada pinjaman-pinjaman baru, kalian akan otomatis dibelikan oleh si auto purchase-nya.
Oke, lalu jangan lupa di-activate, jadi di tombolnya di slide, ya, kalau dia ada biru, itu diaktif. Kalian juga bisa mengaktifkan masing-masing filter, seperti saya bilang, tinggal kontrol aja mana yang mau aktif, mana yang mau dimatiin. Oke, dan multiple auto purchase bisa benar-benar dijalankan supaya kalian bisa mempunyai banyak filter dan banyak setting untuk diversifikasinya kalian sendiri. Jadi untuk mendapatkan 100 pinjaman itu nggak susah sebenarnya, karena kalian dibantu sama si auto purchase. Oke, yang berikutnya adalah triknya kapan sih harusnya investment interval yang kita masukin. Ini kita belajar dari karakteristik usernya kita ya. Jadi kita udah melihat ada 3 jenis investor yang ada di Coinworks. Yang pertama adalah sum deposit. Biasanya investor ini memberikan dana awal, memang sudah siap untuk investment. Dana awal benar-benar di deposit hanya 1 kali di awal, lalu dia akan melihat hasilnya. Nah, ini biasanya cocok sih buat mereka yang udah veteran, biasanya udah terbiasa investment, karena mereka sudah tahu atau mereka sudah lebih ngerti mainnya. Yang kedua adalah slowly but sure. Ini biasanya kita lihat bentuknya employee atau mereka pekerja yang mempunyai income yang bentuknya bulanan ya. Jadi mereka berdeposit secara bulanan, nominalnya lebih kecil, tapi rutin setiap bulan. Jadi ini bisa dijadikan saving bulanannya si investor tersebut. Dan kita bisa set sebenarnya maksimum budgetnya buat pinjaman seperti apa. Tadi saya bilang kan 1%. Mungkin kalau dia deposit lebih rendah dari 10 juta per bulan, kan 1%-nya kurang dari 100.000. Ya, kalau mau main di koin P2P, tetaplah beli 100.000. Diusahakan dalam waktu 2 bulan, udah bisa dapat 100 pinjaman yang aktif minimal. Oke, yang ketiga adalah saver not investor. Ini biasanya mereka yang memang di umur-umur yang udah lebih matang, biasanya mereka udah tidak seagresif mereka teman-teman yang masih muda untuk mau carinya yield atau bunga yang tinggi sekali gitu ya, tapi lebih melihat sisi keamanan yang dihasilkan oleh Coinworks. Nah, biasanya kalau untuk saver ini kita sarankan pilih produk-produk yang memang lebih bentuknya fixed rate, yang lebih nyaman, karena kalian juga mungkin secara login tidak terlalu sering dan tidak terlalu untuk bisa memperhatikan perkembangan yang ada. Jadi kita menyarankan untuk memakai produk yang lebih stabil, misalkan CoinRobo, dan dari sini kita juga biasanya cocok untuk mereka yang mau memindahkan savingnya ke hasil yang lebih tinggi yang daripada normal-normal tabungan-tabungan yang ada di Indonesia. Nah, ini biasanya sih investment interval yang kita udah lihat pattern-nya dari teman-teman yang udah ngejalanin di Coinworks, dan dengan kayak gini kalian harus bisa kontrol dan put target atas fund-nya kalian, sehingga investasi yang kalian lakukan di Coinworks pun bisa menghasilkan yang maksimal untuk asetnya. Jadi kalau misalkan kalian slowly but sure, ya pastikan auto purchase tuh harus nyala. Sum deposit udah harus pastikan di awal, cepat-cepat dapetin minimal 100 pinjaman. Kalau saver, ya kita fokuskan untuk produk-produk yang memang lebih stabil dan lebih aman. Oke, untuk withdrawal interval sebenarnya kita juga melihat kapan sih saat yang tepat untuk melakukan withdrawal. Karena kan kalau duitnya diputar-putar terus, juga untungnya kalian nggak berasa kan. Sehingga kita ada menyarankan beberapa interval. Biasanya antara 1 tahun sekali, atau setidaknya 6 bulan 1 kali. Kalau saya sih menyarankan jangan terlalu sering, karena nanti kalau kita tidak bisa mereinvestasikan, ujung-ujungnya yang kita hasilkan tidak maksimal. Makanya interval untuk melakukan withdrawal either semesterly atau annually. Kalau kalian mau quarterly juga boleh. Sebenarnya semakin jarang kalian melakukan withdrawal, akan compounding efeknya akan semakin besar. Itu yang disarankan. Jadi withdrawal itu pun kita bisa lakukan secara langsung di aplikasi. Jadi bisa langsung pergi ke titik kanan atas itu, habis itu ada bagian deposit dan withdrawal, lalu kalian mengisi dokumen-dokumen seperti nama dan nomor rekening. Nah, yang harus dipastikan adalah nomor rekening, nama pemilik rekening, dan nama di KTP harus sama. Kalau enggak, kita tidak bisa melakukan withdrawal. Jadi
di awal pada kalian masukin KTP harus memiliki rekening yang sama juga. Kalau tidak ada, bisa bikin rekening baru sih. Oke, kira-kira berapa lama sih untuk melakukan withdrawal? Kita sih memang maksimal 5 hari. Cuma memang ada yang real time, ada yang 1 hari, ada yang 2 hari. Karena semua sistem CoinWorks pun sudah diatur oleh OJK. Kita harus bekerja sama dengan sistemnya perbankan. Kita menggunakan escrow-nya dari berbagai bank. Dan apabila ada kendala dari bank, nanti kita akan informasikan ke teman-teman lender juga bahwa, waduh ini mungkin agak terlambat withdrawal-nya. Tapi pada dasarnya sistem CoinWorks bekerja secara real time untuk pengajuan withdrawal. Oke, dari materi yang kita pelajari udah cukup. Kita berharap untuk kalian tetap bisa mengaplikasikan semua pelajaran yang udah didapat. Nanti PowerPoint-nya akan di-share juga oleh teman-teman dari CoinWorks. Ini saya akan bantu balas untuk Q&A ya. Mungkin kita akan close sekitar 15 menit lagi, jadi tidak terlalu memakan waktu lama. Oke. Apa penyebab terbesar kegagalan bayar di CoinWorks? Yang pertama adalah memang kita paling besar kalau memang bisnisnya itu fluktuatif atau tidak stabil. Karena ada beberapa barang-barang biasanya memang musiman. Nah, itu memang biasanya kita kasih resiko juga lebih tinggi. Nah, dan kalau kayak sekarang, memang corona ini menjadi salah satu impact terbesar juga, karena secara ekonomi Indonesia sangat memiliki impact ya, karena banyak sekali bisnis-bisnis yang harus face-to-face, banyak bisnis yang harus ketemu dengan customer, dan tidak adanya larangan penerbangan dan yang lain-lain, impact bisnisnya cukup besar sekali. Nah, itu salah satu penyebab terbesar juga di investment. Nah, yang ketiga biasanya adalah memang dari masing-masing industri yang menyebabkan. Karena kita kan padahal melakukan assessment atau scoring, kita melakukan assessment terhadap bisnisnya, terhadap manusianya, terhadap pemiliknya. Nah, industri tersebut bisa aja industri tersebut memang yang sudah agak terlalu baru atau seasonal, itu juga bisa. Atau yang kedua adalah dari si foundernya, emang foundernya masih baru sekali, misalkan, karena kalian juga bisa lihat dia sudah berbisnis berapa lama. Kalau bisnis-bisnis yang masih cukup baru, biasanya risikonya lebih tinggi. Kalau bisnisnya udah lebih lama, udah 5 tahun, 10 tahun, berkeluarga, itu biasanya memang secara risiko lebih rendah. Mungkin itu bisa menjadi pertimbangan-pertimbangan kalian pada saat melakukan diversifikasi juga. Oke. Portfolio saya combined return-nya tidak pernah berubah selama 6-8 bulan terakhir. Errornya atau apa? Angka ini biasanya update return itu biasanya kita hitung sekitar minimal seminggu sekali kalau ada perubahan. Mungkin teman-teman yang investornya udah cukup lama di CoinWorks, biasanya secara combined return udah jarang berubah, kecuali kalian benar-benar drastis sekali ya untuk pembelian loan-nya ya. Dalam artian atau tiba-tiba secara langsung belinya semua di grade A atau di grade A, itu mungkin berubah. Tapi kalau udah setahun, 2 tahun di CoinWorks, biasanya perubahannya akan sangat minim. Kecuali adanya terjadi perubahan portfolio. Gitu. Oke. Berapa lama dana proteksi bisa diterima? Apakah kalau nanti membayar, seperti apa? Jadi dana proteksi itu seperti tadi saya bilang, akan dieksekusi NPL itu adalah 90 hari setelah 90 hari tidak ada pembayaran berturut-turut oleh si peminjam. Nah, habis itu setelah kita menyatakan di NPL, kita akan memproses pencairan dana proteksi. Dana proteksi itu mungkin memakan waktu sekitar 1-1,5 bulan untuk melakukan proses, karena kita harus sesuai SOP yang kita berikan ke OJK, itu banyak pengecekan yang harus kita pastikan sebelum mencairkan dana proteksi tersebut. Karena bisa saja kita nanti menyalahi SOP, malah nanti kita yang dirugikan oleh OJK juga gitu. Nah, apa yang terjadi sih setelah si peminjam itu dinyatakan NPL? CoinWorks tidak pernah berhenti menagih ke peminjam, walaupun peminjam tersebut sudah dinyatakan NPL.
Jadi yang Coinworks lakukan adalah kita juga memberikan kenyamanan dari sisi uh, investor supaya tidak perlu khawatir terus-terusan bahwa ini peminjamnya seperti apa. Itu akan di take over oleh dana proteksi. Namun, Coinworks akan tetap terus melakukan penagihan. Nanti kalau misalkan si peminjam itu akhirnya bisa bayar kembali atau yang kita sebut recovery, semua dana yang terrecover akan dikembalikan ke dana proteksi supaya dana proteksinya semakin besar dan bisa mengcover kebutuhan-kebutuhan di pinjaman-pinjaman yang berikutnya. Oke. Okay. Oke, bagaimana kalau provision fund dari Coinworks habis? Kalau habis, memang tadi seperti saya cerita bahwa biayanya namanya provision fund adalah limited protection, di mana limited protection itu sesuai dengan nominal yang ada. Dan itu adalah satu fitur tambahan yang diberikan oleh Coinworks, bukan menjadi yang umum ya, atau menjadi mandatory. Gitu. Oke. Apabila ada borrower yang tidak perform, apakah di kemudian hari bisa menjadi borrower lagi di Coinworks? Oke, kalau misalkan borrower itu tidak perform atau dalam artian dia sudah menginjak NPL atau late-nya cukup banyak, itu akan sangat sulit sekali dia bisa mendapatkan pinjaman lagi dari Coinworks. Kenapa? Yang pertama, Coinworks itu secara sistem kita itu terhubung dengan kalau teman-teman yang kenal namanya BI checking ya. Jadi semua pinjaman yang melalui Coinworks itu akan didaftarkan juga ke BI checking. Jadi dia pada saat dia sudah NPL di Coinworks pasti akan sangat sulit sekali untuk dapat pinjaman di semua platform di Indonesia khususnya. Jadi di bank dia akan nggak bisa dapat karena dia akan bisa lihat bahwa di Coinworks saja dia sudah menunggak. Nah, itu akan kita laporkan terus-menerus kok selalu ke BI checking. Jadi teman-teman tenang aja bahwa sistem yang sudah kita bangun dan OJK pun membangun peraturan cukup ketat bagi peminjam-peminjam tersebut. Sehingga peminjam tersebut tidak bisa main-main, dan kita sebagai peer-to-peer lending pun atau sebagai platform yang menyediakan jasa P2P itu harus lebih berhati-hati juga sebenarnya. Oke. Kenapa koin pintar kebanyakan di grade A meskipun secara resiko lebih tinggi? Oke, koin pintar ini memang Coinworks memang bekerja sama dengan beberapa institusi, dan kerjasama Coinworks itu beragam ya. Ada yang kita menahan ijazahnya mereka kalau mereka tidak melakukan lanjut bayar. Ada beberapa resiko mitigasi resiko yang kita lakukan dengan institusi tersebut, sehingga beberapa dari partner koin pintar mungkin akan mendapatkan grade A meskipun sebenarnya secara resiko dari si peminjamnya lebih tinggi. Karena kita lihat itu resikonya dari resiko platformnya dan resiko peminjamnya. Itu dua hal yang kita lihat. Mungkin saja kalau company contohnya misalkan kursus tertentu ya, dia bisa mengembalikan dana sisanya kalau memang si peminjam itu tidak pakai, ya itu kan secara nggak langsung resikonya akan lebih tinggi. Bisa aja ada buyback atau ada yang lain-lain. Itu kerjasama Coinworks dengan berbagai institusi sangat banyak sekali. Makanya itu sudah dimasukkan ke dalam grade yang ditulis di dalam aplikasinya Coinworks. Apakah ada korelasi antara lama tenor dengan resiko pinjaman tersebut? Misalkan grade C dengan tenor 3 bulan dan akan tidak lebih beresiko dengan... Oke, tenor itu merupakan salah satu faktor yang kita lihat sebagai resiko, karena semakin lama, otomatis resiko semakin tinggi. Jadi grade A, B, C, D-nya sudah tidak terpengaruh dengan tenor, karena resikonya sudah di dalam situ. Bukan berarti kalian pilih grade C 3 bulan, kalian akan lebih beresiko dengan grade C yang 1 bulan. Enggak. Karena resiko yang diberikan oleh tenor sudah dimasukkan ke dalam scoring di grading-nya. Oke. Jadi auto purchase langsung secara auto membelikan kita loan-nya. Kalau begitu, lebih baik penyetoran dana awal untuk melakukan auto purchase berapa ya? Oke, kalau untuk auto purchase, kita emang, tadi seperti saya sarankan, teman-teman pada saat melakukan auto purchase tetap harus at least login sekitar 2-3 kali 1 minggu untuk lihat apakah dananya sudah selesai, sudah habis atau belum. Kalau memang kalian yang, tadi saya cerita ada tipe-tipe investor ya, di mana tipe-tipe investor itu kalau dia bentuknya
sudah terbiasa investment, ya dia sudah tahu dia akan masukin dana di awal, habis itu menunggu auto purchase. Tapi kalau memang kalian intervalnya investmentnya tiap bulan, nah itu bisa masukin tiap bulan, it's okay, atau tiap masukin tiap minggu juga nggak masalah. Karena memang dana yang mengendap di CoinWorks pun semuanya full kontrolnya ada di teman-teman investor. Kalau kalian tiba-tiba mau tarik pun, silahkan juga, itu juga bisa. Apakah CoinWorks ada menambah opsi withdrawal cryptocurrency nasabah? Oke, jadi kalau kita akan menambahkan beberapa opsi sih dalam waktu mungkin memang sudah masuk dalam produk roadmap-nya kita. Namun kalau untuk cryptocurrency mungkin masih cukup jauh ya, karena cryptocurrency belum menjadi satu currency yang disahkan di Indonesia. Mungkin nanti pada saat sudah disahkan, kita bisa masuk ke ranah itu juga. Oke, bagaimana kalau di awal saya menggunakan nama singkat, namun di rekening nama lengkap? Oke, kalau memang tidak bisa sudah terlanjur pakai nama singkat dan di KTP-nya merupakan nama lengkap, silakan email ke tim support kita untuk melakukan perubahan data. Jadi kirim email ke support@coinworks.com untuk melakukan perubahan data sehingga nanti pada saat melakukan withdrawal akan lebih mudah. Lakukan pembaharuan data dulu, tidak masalah kok, tanpa harus ada request withdrawal-nya. Coinworks bekerja sama dengan Bank Mandiri. Kadangkala ada pinjaman yang memiliki tanda didanai oleh Mandiri. Apakah kriteria pinjaman yang bisa didanai oleh Mandiri dan apakah ini tidak menyalahi ketentuan OJK mengenai P2P? Kalau tidak salah, ada peraturan melarang pendanaan oleh pihak yang terafiliasi dengan platform. Oke, CoinWorks itu kita merupakan salah satu investee dari Mandiri Capital Indonesia, which is itu adalah venture capital arm-nya dari Bank Mandiri Group. Bank Mandiri secara grup itu memiliki banyak sekali subsidiary company, yang salah satunya adalah untuk SME lending atau pinjaman bisnis. Nah, CoinWorks pun bekerja sama dengan pinjaman bisnis tersebut untuk memberikan layanan atau memberikan platform CoinWorks sebagai salah satu borrower-borrower yang bisa didanai oleh Bank Mandiri untuk yang pinjaman bisnis. Nah, apakah ini menyalahi aturan OJK? Kalau si Bank Mandiri memberikan pinjaman atau menjadi investor di CoinWorks tanpa menjalankan aturannya, contohnya adalah tanpa melakukan due diligence terhadap CoinWorks, ya itu akan menyalahi aturannya. Namun, di sisi CoinWorks dengan kerjasama kita dengan Bank Mandiri, kita itu sudah melakukan due diligence dan teman-teman di Bank Mandiri sudah melihat seluruh kinerja di CoinWorks, dan mereka pun melakukan pemilihan pinjaman dengan lebih selektif, sesuai dengan kriteria-kriteria yang dibutuhkan oleh teman-teman di Bank Mandiri. Sehingga hal tersebut merupakan salah satu channeling atau channel yang lebih untuk Bank Mandiri dalam memberikan bantuan kepada UKM. Dan sesuai dengan marketnya CoinWorks, kita merupakan salah satu pionir di e-commerce atau di merchant financing, di mana itu biasanya secara umum perbankan tidak bisa, susah untuk masuk ke ranah-ranah tersebut. Karena kalau perbankan biasanya pinjaman bisnisnya harus punya kolateral atau agunan, sehingga di merchant financing yang bentuknya pure online tidak ada agunan sama sekali. Nah, disitulah advantage dari CoinWorks, kita bisa melakukan assessment terhadap pinjaman-pinjaman yang tidak memiliki agunan. Apa saja potongan baik sebagai lender maupun borrower? Oke, saya cerita di lender kita ada potongan fee. Fee itu tergantung dari jenis pembayarannya. Kalau di borrower kita ada potongan sebagai origination fee, itu sebagai potongan untuk setiap kali pinjaman itu dicairkan sebagai biaya kita melakukan assessment terhadap si peminjam. Jadi tidak kita hanya memakan fee aja sih. Mungkin kalau dulu kita di CoinWorks kita selalu bilangnya mafia atau makan fee aja. Jadi kita tidak mengambil dana-dana yang lain selain fee. Oke. Di tab keuangan, menu update profile kok tidak bisa setiap... Oke. Kalau tidak bisa update, mungkin kalau boleh di email ke support@coinworks. Nanti tim kita bisa bantu cek juga kenapa ke restart terus. Apakah ada... Kita bisa coba duplicate dulu errornya atau bugs-nya.
bisa langsung email ke support@coinworks.com ya, untuk tim kita bisa membantu. Ada aturan OJK yang melarang dana nasabah mengendap lebih dari beberapa hari tanpa digunakan. Bagaimana Coinworks mengatasi hal ini supaya dana tidak terpaksa dikembalikan ke rekening nasabah karena setiap withdrawal ada fee 5.000. Oke, ini pertanyaan yang baik. Mungkin teman-teman yang udah mulai melihat aplikasi Coinworks di dalam, mulai buka halamannya cukup banyak. Di Coinworks itu bekerja sama dengan salah satu subsidiary-nya Bank Mandiri, yaitu Mandiri Manajemen Investasi, untuk menanggulangi hal tersebut. Jadi detailnya akan kalian bisa lihat juga di aplikasi Coinworks di bagian, kalau kalian klik bagian cash-nya kalian. Jadi tanpa harus memindah-mindahkan dana yang di Coinworks ke dana nasabah atau ke rekening nasabah, itu akan otomatis kan dikontrol di money market yang bentuknya paling safe. Sehingga walaupun kalian mengendapkan dana di Coinworks, dana itu nggak murni diem aja, tapi akan sedikit menghasilkan atau akan dikelola oleh teman-teman di Mandiri Manajemen Investasi. Nah, itu nanti detailnya produk apa yang dibelikan atau produk apa yang dikelola, itu kalian bisa lihat kalau kalian klik di bagian cash di aplikasinya. Jadi, semua itu kita berintegrasi dengan Bank Mandiri, pastikan tidak ada kesulitan buat teman-teman di lender. Nggak perlu withdrawal, nggak perlu harus narik bolak-balikin uangnya, pindah-pindahin dompet, nggak usah. Semua sudah terjadi secara terintegrated di Coinworks dan teman-teman di Bank Mandiri. Oke, kira-kira pertanyaannya sih sudah cukup ya, kira-kira udah hampir kejawab semua nih, sehingga kita tidak juga nggak membuang waktu lebih banyak. Ada beberapa slide lagi yang saya mau coba selesaikan. Yang pertama adalah teman-teman yang mau daftar, yang belum punya akun di Coinworks, jangan lupa kita punya promo untuk pengguna baru. Dengan masukin kode promo KWOG, itu akan mendapatkan koin atau saldo Coinworks sebesar 350.000. Kalau teman-teman yang baru mau daftar, silakan download aplikasinya, lalu masukkan untuk personal account kalau kalian bentuknya untuk pribadi, lalu jangan lupa masukkan kode promonya, KWOG huruf besar, kalau nggak nanti tidak akan masuk 350.000-nya. Lalu setelah itu ikuti langkah berikutnya sampai kalian bisa melengkapi semua dokumennya, dan dana atau koin akan otomatis masuk ke dalam aplikasinya kalian. Oke, kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan atau masih banyak yang mau tahu lebih lanjut tentang Coinworks, kalian bisa juga menghubungi kita punya financial consultant team. Itu bisa dilihat di link ini. Di dalam situ kalian bisa menghubungi salah satu dari financial consultant kita dan bertanya lebih lanjut. Dan mungkin sekiranya kalau ada promo-promo atau ada yang kalian nggak tahu di dalam aplikasi Coinworks, kalian bisa langsung bertanya sama teman-teman di financial consultant. Oke, buat tadi teman-teman juga yang bertanya mengenai bisnis yang terimpact corona di Coinworks itu seperti apa juga. Coinworks punya satu gerakan namanya lokal support lokal, di mana kita itu sebenarnya secara dasar punya aset yang baik untuk teman-teman borrower, tapi sebenarnya tidak menggunakan biaya, yaitu adalah Instagram Stories. Saya yakin semua teman-teman di sini punya Instagram, dan Instagram itu pasti ya minimal punya 50, 30 followers, atau mungkin ada banyak teman yang udah 1000, ribuan follower. Nah, kita bisa pakai akun Instagram kita itu untuk support bisnis-bisnis yang memang lagi mengalami kesulitan di Indonesia. Dan lokal support lokal ini diperuntukkan untuk semua bisnis, tidak hanya untuk bisnis yang telah meminjam di Coinworks, tapi untuk seluruh SME di Indonesia itu boleh daftar supaya dipromosikan di akun Coinworks atau di akun teman-teman pendana atau akun teman-teman investor. Dan kita bekerja sama dengan berbagai partner juga untuk bisa mempromosikan produk-produk kalian secara digital. Jangan lupa kasih promo-promo yang ada supaya para viewer-viewer itu bisa beli dan order secara online. Diharapkan untuk kalian yang bisnisnya memang bisa di delivery ya, atau bisa dikirim secara digital. Jangan yang disuruh datang, nanti malah bahaya juga. So, ini salah satu gerakan dari Coinworks. Kita berharap teman-teman bisa saling bantu juga, walaupun kalian dari investor, bisa saling membantu peminjam-peminjam juga. Oke, terakhir,
adalah kalau kalian mau melihat event-event atau ikut silabus Coinworks yang berikutnya, silahkan masuk ke link terus ini untuk mengikuti event di Coinworks, dan bisa juga belajar untuk hal-hal yang baru atau trik-trik itu di blognya Coinworks. Kita cukup lengkap di sana, memberikan informasi yang banyak sekali. Jadi kalau kalian mau tahu atau kalian masih ada ragu, bisa komen, nanti banyak teman-teman yang udah experience bisa ikut nimbrung di sana juga. Oke, akhir kata saya berterima kasih untuk teman-teman yang udah ikut dari awal sampai akhir. Semoga silabus ini bisa memberikan kalian insight baru untuk bermain di Coinworks, untuk khususnya di Coin P2P, sehingga kalian bisa mendapatkan untung yang jauh lebih besar. Kalian bisa maksimalin yield yang kalian punya di Coinworks. Dan kita berharap teman-teman juga selalu bisa dapat yield, dan in the end, investment yang kalian percayakan di Coinworks itu bisa berkembang. Oke, sekian dan terima kasih.